Direktur Wang, saham grup sudah merosot lebih dari 15%. Jika turun 5 poin lagi, perdagangan akan dihentikan. Para hadirin sekalian, Anda semua adalah para ahli finansial di bawah naungan grup Wang. Separuh dari kalian berasal dari berbagai bank investasi ternama di Wall Street. Sekarang, ketika saham Wang hampir tumbang, kenapa kalian tidak bisa berbuat apa-apa? Direktur Wang, kami telah mengecewakan kepercayaan yang Anda berikan kepada kami. 4 keluarga besar mengepungku, dan aku tidak berdaya menghadapi mereka. Bapak tukang, maaf, tolong, tunggu sampai rapat kami selesai sebelum melanjutkan perbaikan. Melihat gedung yang hampir runtuh ini, Direktur Wang ternyata masih bisa memimpin karyawan dengan tenang dalam rapat ini, benar-benar mengesankan. Hanya dalam waktu 2 tahun telah memimpin keluarga Wang Kota Jiang, menjadi keluarga nomor 1 di Kota Jiang, sang ratu bisnis Wang Xiaokui, ternyata saat menghadapi krisis bisnis tingkat rendah seperti ini, bisa juga merasa tak berdaya. Lancang, beraninya seorang tukang reparasi sepertimu bicara sembarangan di sini? Asisten Yang, bolehkah saya meminjam komputer Anda sebentar? Besar sekali nyalimu. Berani menyalahgunakan wewenangku dan memindahkan dana 10 juta dolar? Apa? Panggil satpam, usir tukang reparasi ini dari sini sekarang juga. Tunggu sebentar. Lihat itu. Ini, mulai naik. Selanjutnya, lakukan apa yang kukatakan. Di bagian ini, lepaskan. Dan di sini, beli semuanya. Pak Yang, harga saham grup sudah kembali ke harga pembukaan hari ini. Kita berhasil bertahan. Aku ingin tahu, bagaimana cara Anda melakukannya? Direktur Wang, sebelum pasar saham tutup hari ini masih ada waktu setengah jam lagi. Jika keajaiban terjadi, aku mohon Direktur Wang, berikan sedikit bantuan kepada Kota Jiang keluarga Zhang. Bantulah sedikit, serahkan sebagian proyek kepada mereka. Aku masih punya 2 pintu kantor yang harus diperbaiki, jadi aku tidak akan mengganggu rapat Direktur Wang lagi. Sebenarnya siapa kamu? Harganya naik tajam. Harganya naik tajam? Tak disangka perusahaan hari ini tidak hanya tidak bangkrut, malah mendapat keuntungan 100 juta dolar. Benar sekali. Asisten Yang, kamu segera hubungi grup Zhang, berikan proyek nomor 2 kepada mereka sepenuhnya. Nomor 2, Direktur Wang, itu adalah proyek bernilai 10 juta dolar. Lagi pula tukang servis itu tadi, hanya ingin Anda memberikan sedikit bantuan. Bukankah cukup bagi kita memberikan sebagian kecil proyek pada keluarga Zhang? Keluarga Zhang itu hanyalah sebuah keluarga kelas 2 di Kota Jiang. Lakukan semua sesuai perintahku. Baik, saya akan segera mengaturnya. Selain itu, pergilah selidiki identitas tukang servis yang tadi. Dia bisa menarik grup Wang saya keluar dari masa sulit, wawasan bisnisnya jauh di atas Wang Xiaosui saya. Baik. Tuan Muda, masa 5 tahun telah berakhir. Kami memohon Tuan Muda kembali ke keluarga Chen untuk memimpin keluarga. Paman Liu, hari ini adalah hari ulang tahun Xiaomeng. Kenapa Anda mencari saya di hari seperti ini, bahkan membawa begitu banyak orang? Tuan Muda, beberapa tahun ini, keluarga Zhang, di bawah bantuan rahasia Anda, dari keluarga kelas bawah telah melompat menjadi keluarga papan atas di Kota Jiang. Istri Anda Zhang Meng sekarang adalah presidir grup Zhang. Sudah saatnya Anda kembali ke keluarga Chen. Xiaomeng baru saja mengelola grup Zhang belum lama, posisinya belum stabil. Di saat seperti ini aku harus berada di sisinya. Aku harus kembali merayakan ulang tahun Xiaomeng. Segeralah pergi. Tuan Muda saya, keluarga Chen adalah keluarga nomor 1 di negara Long. Anda adalah Tuan Muda dari keluarga Chen, yang artinya Anda adalah kaisar di dunia bisnis negara Long. Dengan identitas Anda seharusnya menguasai panggung bisnis seluruh dunia, menjadi sosok yang mengendalikan dunia. Bagaimana bisa Anda di keluarga kelas 2 menjadi koki rumah tangga? Status sosial, kekuasaan dan kekayaan, semua hal ini bagiku sama sekali tidak berarti.
Saat ini aku hanya ingin berada di sisi Xiao Meng, menjalani kehidupan biasa. Aku harus segera kembali untuk memasak buat Xiao Meng. Kalian pergilah sekarang, aku tidak ingin bicara untuk ketiga kalinya. Baiklah, Tuan Muda. Saya menghormati keputusan Anda. Namun saya baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Wang telah memberikan grup Zhang pesanan dengan nilai yang sangat fantastis. Apakah ini merupakan rencana Anda? Itu adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk Xiao Meng. Baik. Jika ada sesuatu, segeralah hubungi saya. Kalau begitu saya mohon undur diri sekarang. Iya, cepat pergi. Xiao Meng. Xiao Meng, kamu sudah pulang. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan kue untukmu. Selamat ulang tahun. Zhang Ze, apa yang sedang kamu lakukan? Chen Xuan, kebetulan sekali kamu sudah kembali, kakakku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Ada masalah apa? Ayo kita bercerai. Cerai? Xiao Meng, kamu pasti sedang bercanda denganku, kan? Ayo kita pulang, ayo. Aku serius? Hubungan kita sudah berakhir? Cepat tanda tangani ini. Tapi kenapa? Kakakku sudah berjuang mati-matian selama 5 tahun, dan hari ini berhasil menandatangani kontrak mahal dengan keluarga Wang. Pria tak berguna sepertimu yang cuma bisa mencuci dan memasak, mana pantas bersanding dengan kakakku? Tutup mulutmu. Xiao Meng, aku ingin mendengar penjelasanmu langsung. Bicara apa? Apalagi yang perlu dibicarakan? Kita sudah berada di dunia yang berbeda. Kamu sudah tidak sanggup lagi mengikuti langkahku, paham? Apa yang aku, Zhang Meng, inginkan bukanlah seorang pria yang hanya bisa mencuci dan memasak. Aku, Zhang Meng, menginginkan pria yang bisa berjuang bersama dan membantuku memajukan karierku. Bukankah aku telah berjuang bersamamu? 5 tahun lalu saat kamu tidak punya apa-apa, di saat kamu berada di titik terendah, akulah yang membantumu, menenangkanmu, dan memberikan ide serta strategi untukmu. Kamu bilang ingin membangun karier, dan aku pun mencuci serta memasak untukmu selama 5 tahun. Zhang Meng, jangan lupa, 5 tahun lalu, keluarga Zhang kalian hanyalah keluarga kelas bawah, dan baru-baru ini saja. Kalian bisa menjadi kelas atas di kota Jiang. Tanyalah pada hati nuranimu sendiri. Aku, Chen Xuan, pernahkah aku berbuat salah padamu? Siapa memangnya kamu ini? Hanya bermodal dirimu saja? Berdasarkan perkataanmu tadi, berarti kesuksesan yang aku, kakak, raih saat ini, juga berkat jasa darimu? Biar aku bicara sejujurnya, pekerjaan yang kamu lakukan itu, pelayan manapun bisa melakukannya. Hanya pelayan biasa pun bisa melakukannya? Sudah 5 tahun, kamu berada di sisiku layaknya seorang pelayan yang mengurus hidupku, mencuci pakaian dan memasak untukku. Tapi Chen Xuan, yang aku inginkan adalah seorang pria yang bisa berjuang bersama membangun masa depan, bukan seorang pria yang hanya tahu cara berputar di dapur saja. Chen Xuan, lihatlah dirimu. Selain mengerjakan urusan rumah tangga, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ternyata semua jerih payahku selama 5 tahun ini, di matamu, hanyalah seorang pria yang cuma tahu cara berurusan dengan dapur, hanya suami pengurus rumah tangga biasa. Apakah ada yang salah dengan perkataanku, kakak? Jika bukan karena aku, kakak, yang dulu menikah denganmu, si sampah tidak berguna ini, keluarga Zhang kita, pasti sudah sejak lama meraih kesuksesan besar. Keluarga Zhang tanpamu justru akan semakin berjaya. Baik, akan kukatakan yang sejujurnya padamu. Alasan keluarga Zhang memiliki segalanya hari ini, adalah karena aku diam-diam membantu kalian selama 5 tahun. Tidakkah kamu ingin dengar apa yang baru saja kamu katakan? Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Biar aku beritahu, alasan keluarga Zhang bisa seperti sekarang adalah berkat bakat bisnisku, Zhang Meng, serta kerja keras dan kecerdasanku. Chen Xuan, apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya denganku, Zhang Meng? Pesanan dengan harga selangit yang diberikan grup Wang padamu hari ini, adalah karena aku menyuruh Wang Xiaosui memberikannya padamu, masih berani bilang tidak ada hubungannya denganku? Benar-benar pembual yang tak tahu malu. Dasar sampah. Siapa kamu? Bermodal dirimu saja? Beraninya merebut jasa dari Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng? Tuan Muda Feng yang mana? Kerja sama dengan Wang kali ini, dibantu perantaraannya oleh Tuan Muda Feng, dari 5 keluarga besar kota Jiang. Aku benar-benar tidak menyangka, ternyata kamu sangat tak tahu malu, sampai berani mengakui jasa Tuan Muda Feng sebagai jasa dirimu sendiri. Chen Xuan, tanyalah pada hati kecilmu sendiri, apakah kamu masih punya rasa malu? Aku tak tahu malu. Dan tidak sadar diri, Apa yang kau tertawakan? menertawakan kalian yang sangat bodoh, karena salah menganggap Feng Xuan si anak manja itu sebagai penyelamat. Kau bahkan berani menghina Tuan Muda Feng. Apa kau sudah bosan hidup? Biar ku beritahu kenyataannya, Tuan Muda Feng tertarik pada kakakku. Dan sebentar lagi, keluarga Feng akan bersekutu dengan keluarga Zhang. Kami melalui pernikahan. Saat itu tiba keluarga Zhang kami, pasti akan sukses besar. Jika saat itu tiba, orang sepertimu, bahkan tak pantas untuk bersaing dengan Tuan Muda Feng. Zhang Meng, ternyata kalian sudah lama berselingkuh? Ini benar-benar membuatku terheran-heran. Kalau memang begitu, biarlah aku merelakan kalian. Zhang Meng,
Kuharap kau tidak akan menyesali semua yang telah kau lakukan hari ini. Dalam kamus Zhang Meng, tidak ada kata menyesal. Lebih baik kau pikirkan saja, setelah pergi dari kediaman keluarga Zhang, bagaimana kau akan bertahan hidup? Jangan sampai nanti kau jatuh miskin dan menjadi pengemis di jalanan, lalu memohon pada keluarga Zhang kami untuk menampungmu kembali. Hahaha. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri, begini saja. Ada 400 juta di sini, pergilah dan buka sebuah restoran. Dengan keahlian memasakmu, seharusnya cukup untuk menyambung hidup. Ternyata pengabdianku selama 5 tahun ini, di matamu hanya berharga 400 juta? Kau hanya merasa uang ini tidak cukup banyak, kan? Di kartu ini, ada 1 miliar. Ambil uang ini, lalu pergilah sejauh mungkin. Di mataku uang ini tidak ada harganya sama sekali. Aku tidak butuh 1 sen pun. Aku, Chen Xuan, akan pergi dengan tangan hampa. Wah, ternyata kau punya harga diri yang tinggi ya. Surat perceraian sudah ditandatangani, cepatlah pergi dari sini. Jangan merusak pandangan mata kami. Dasar sampah masyarakat. Beraninya kamu memukulku? Hah? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau habis di tanganku? Kamu bahkan berani memukul Tuan Muda Feng. Feng Xuan, kamu menyebut pesanan mahal yang kuberikan ke Wang Xiaosui untuk diberikan ke Zhang Meng sebagai hasil kerja keras dan bantuanmu, sehingga pesanan itu didapatkan. Katakan, apakah aku harus memberimu pelajaran atau tidak? Apa otakmu sudah tidak beres? Kontrak bernilai tinggi, apakah kamu tahu sebesar apa nilainya itu? Sungguh orang yang tidak tahu diri. Beraninya menyebut nama asli Direktur Wang sembarangan, dan masih berani mencuri hasil kerjaku. Memangnya kamu ini siapa? Direktur Wang adalah salah satu dari 10 pengusaha berprestasi di dunia bisnis negara Long, kekayaannya lebih dari 100 juta dolar. Sedangkan kamu hanyalah seorang tidak berguna yang cuma tahu cara mengurus rumah, jangankan kontrak bernilai tinggi, kualifikasi untuk mengenalnya saja kamu tidak punya. Apakah aku mengenalnya? Atau apakah aku punya kualifikasi? Di acara penandatanganan nanti malam, kalian akan tahu sendiri. Acara penandatanganan? Orang seperti kamu punya hak untuk masuk ke acara penandatanganan? Tapi aku benar-benar ingin melihat, di acara penandatanganan malam ini, bagaimana kamu akan dipermalukan. Baiklah, kalau begitu mari kita saksikan saja, dan lihat siapa sebenarnya yang akan tertawa paling akhir. Xiao Meng, tidak perlu ambil pusing dengan orang seperti ini. Untuk acara penandatanganan kontrak nanti malam, semuanya sudah aku atur, aku akan mengajakmu ke sana untuk melihat-lihat. Baiklah, terima kasih ya Feng Xuan. Kenapa harus sungkan kepadaku? Ayo pergi. Direktur Wang sudah saya temukan. Tukang reparasi itu bernama Chen Xuan. Ia adalah suami dari Direktur Grup Zhang, yakni Zhang Meng. Pantas saja dia memintaku untuk membantu grup Zhang. Ternyata dia adalah suaminya Zhang Meng. Direktur Wang, orang yang saya tugaskan menyelidiki melapor, setelah Zhang Meng mendapatkan kontrak bernilai sangat tinggi itu, hal pertama yang dia lakukan adalah menceraikan Chen Xuan. Sangat kejam. Begitu sukses langsung membuang orang terkasih. Zhang Meng ini benar-benar tidak tahu diri. Siapkan mobil, ikut denganku ke keluarga Zhang. Baik, bos. Berhenti. Ada masalah apa? Selama 5 tahun ini, anakku sudah memberikan banyak barang padamu, kan? Aku beritahu kamu, sebanyak apapun yang kamu ambil, kembalikan semuanya kepadaku sekarang. Barang sekecil apapun milik keluarga Zhang kami, jangan harap kamu bisa membawanya pergi. Xiaoze, buka kotaknya. Jangan biarkan satupun barang ia bawa pergi. Jangan memaksa kami menggunakan cara kasar. Cara kasar? Apapun pemberian dari keluarga Zhang, aku tidak butuh dan tidak sudi menerimanya. Di dalam kotak ini semuanya adalah barang milikku sendiri. Kenapa aku tidak boleh membawanya? Dasar orang tidak tahu terima kasih. Anakku pasti sedang buta sampai-sampai menyukai pria sepertimu. Xiaoze, lakukan. Bagaimana? Apakah ada barangnya? Tidak ada. Sekarang aku sudah boleh pergi, kan? Pasti barang itu ia sembunyikan di tubuhnya. Cepat geledah dia. Hentikan. Tuan Chen, kamu baik-baik saja? Bagus sekali, dasar pasangan tak tahu malu. Pantas saja barusan kamu setuju bercerai dengan kakakku begitu cepat. Ternyata kamu sudah menemukan seorang selingkuhan di luar. Tampar dia. Coba saja kalau berani. Kamu berani memukulku? Lihatlah dulu statusmu itu.
Keluarga Zhang kami adalah keluarga kelas atas di kota Jiang. Kamu berani memperlakukan kami seperti ini? Keluarga kelas atas kota Jiang? Kalian tidak pantas menyandang gelar itu. Keluarga Zhang di mataku hanyalah butiran debu belaka. Tunggu pembalasanku. Tuan Chen, mari kita pergi. Sampai jumpa di upacara penandatanganan. Ayo pergi. Kakakku tidak akan melepaskan kalian. Direktur Wang, terima kasih untuk bantuan hari ini. Tapi, bagaimana kamu bisa menemukanku? Tuan Chen, mohon maaf atas kelancanganku. Setelah kamu membantuku mengatasi krisis bisnis waktu itu, aku mengirim orang untuk menyelidikimu. Baru saat itulah aku tahu. Ternyata kamu adalah suami dari Zhang Meng. Dulu memang begitu, tapi sekarang bukan lagi. Karena kalian sudah bercerai. Dan mereka memperlakukanmu seperti itu? Apakah upacara penandatanganan pesanan keluarga Zhang nanti malam masih perlu dilaksanakan? Mengapa tidak? Aku ingin melihat bagaimana Feng Xuan berupaya mencuri pengakuan ini. Paman Liu, bantu aku umumkan, keluarga Chen dari Imperial Capital resmi masuk ke kota Jiang, dan 2 hari lagi akan diadakan konferensi investasi. Aku dengar dari kakakmu, bahwa yang datang ke upacara penandatanganan hari ini semuanya, adalah tokoh ternama dari kota Jiang. Nanti, kamu harus lebih peka, pergilah berkenalan dengan para bos besar, hal ini akan menguntungkan bagi perkembangan masa depanmu. Baik, tenang saja, Bu. Chen Xuan, beraninya kamu datang ke sini? Sepertinya kamu tidak sadar dengan status dirimu. Apa kamu pantas ada di sini? Tepat sekali. Jangan pikir dengan memakai jas, kamu bisa menyamar jadi orang kalangan atas, orang miskin tetaplah orang miskin. Kamu datang karena melihat putriku bekerja sama dengan grup Wang dengan nilai kontrak yang sangat fantastis, dan ingin numpang panjat sosial, kan? Panjat sosial? Kalian keluarga Zhang benar-benar suka sekali membanggakan diri sendiri. Kamu. Chen Xuan, kamu benar-benar tidak bisa lepas seperti hantu. Aku sudah menceraikanmu. Jadi jangan lagi mengejar-ngejarku, mengerti? Mengejarmu? Apakah kamu pantas? Xiao Meng, sampah ini setelah diceraikan olehmu, langsung mencari wanita tak tahu malu di luar sana. Kak? Wanita tidak jelas itu bahkan sudah menamparku. Bagus ya. Chen Xuan, kamu berani memukul adikku? Kalian keluarga Zhang tidak bisa mendidiknya, maka aku yang akan memberinya pelajaran. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepadaku? Dia juga sangat dekat dengan wanita tidak jelas itu, sepertinya dia sudah berselingkuh bahkan sebelum kalian bercerai. Tidak kusangka, Chen Xuan. Aku selalu mengira kamu hanyalah seorang pria tak berguna yang tidak ada harganya. Ternyata sekarang, kamu hanyalah pria brengsek yang berkhianat dan mendua. Aku benar-benar buta, karena dulu mencintaimu. Aku berkhianat, aku mendua, lalu siapa sebenarnya yang demi panjat sosial sampai rela membuang suaminya sendiri? Wanita pengkhianat sepertimu sama sekali tidak berhak menyalahkanku. Aku haus akan kekuasaan dan kekayaan. Aku beritahu kamu, kontrak bernilai fantastis ini memang benar karena Feng Xuan yang telah membantuku menjadi perantara. Yang terpenting adalah, karena kemampuan yang aku, Zhang Meng, miliki akhirnya mendapat apresiasi dari grup Wang. Aku sudah mengatakannya kepadamu sejak lama, aku, Zhang Meng, menginginkan pria yang mampu membantu karierku. Pria yang seperti Feng Xuan. Hanya karena kontrak mahal ini saja, sifat aslimu sudah terlihat. Aku sungguh menyesal. Aku menyesal. 5 tahun lalu pernah melihatmu, menyesal karena demi kamu aku merelakan pekerjaanku, aku berada di belakangmu, dan berkorban diam-diam selama 5 tahun. Tapi inikah caramu memperlakukanku? Bukankah aku sudah cukup bersabar denganmu? Selain mencuci dan memasak, memangnya kamu bisa apa lagi? Dengan cara begini, apa bedanya kamu dengan seorang pembantu? Apa menurutmu, pihak keluarga Zhang kekurangan pembantu sepertimu? Aku akan jujur kepadamu. Segala hal yang dimiliki keluarga Zhang hari ini, semuanya adalah berkat aku. Jika keluarga Zhang meninggalkanku, dalam waktu kurang dari setengah bulan, semuanya akan hancur berantakan. Maksudmu, keluarga Zhang akan hancur berantakan setelah kamu pergi? Lucu sekali. Benar-benar lucu. Xiao Meng, aku rasa dia sudah hilang akal. Bagaimana kalau nanti kita cari rumah sakit jiwa, lalu daftarkan dia di sana, agar dia tidak merugikan orang lain lagi. Cepat, usir dia keluar dari sini. Tunggu sebentar. Pertemuan penandatanganan hari ini, kalau aku sampai pergi, tidak akan bisa dilanjutkan. Apa? Sampai kapan kamu mau membuat keributan ini? Kalau memang otakmu sedang sakit, pergilah berobat ke rumah sakit, biar aku yang bayar biaya pendaftarannya. Mengerti? Pertama,
Kamu mengakui jasaku sebagai jasamu, bilang bahwa kontrak bernilai fantastis itu pemberianmu, sekarang malah berani grup Wang di pesta yang diadakan oleh... Bicara omong kosong sembarangan, sepertinya kamu bosan hidup. Kamu itu hanyalah seekor anjing buangan yang sudah diusir dari keluarga Zhang kami. Beraninya kamu bertingkah kasar di sini? Sepertinya kamu itu setelah diusir dari keluarga Zhang kami, merasa tidak terima, tidak senang melihat keluarga Zhang sukses. Makanya dengan sengaja datang kemari mengacaukan upacara penandatanganan ini, hanya karena ingin membuat putriku di hadapan grup Wang. Merasa malu kan? Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata orang yang seperti ini. Hanya karena aku menceraikanmu. Kamu menggunakan cara licik ini untuk membalas dendam padaku, benar kan? Asal kamu tahu. Kesabaranku itu ada batasnya. Bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri. Aku memaafkan kebodohanmu sebelumnya. Sebelum Direktur Wang datang ke sini, cepat pergi dari sini. Kembalilah ke duniamu di kalangan bawah itu. Jangan datang ke kalangan atas untuk mempermalukan diri sendiri. Kamu, serta kalian keluarga Zhang, sama sekali tidak punya hak di hadapanku untuk membahas soal kasta. Kontrak ini, aku bilang kalian tidak bisa menandatanganinya, maka kalian tidak akan bisa. Apa yang kamu lakukan? Letakkan kontrak itu. Kontrak ini, aku yang memerintahkan grup Wang memberikannya padamu. Awalnya ini ingin kujadikan sebagai hadiah ulang tahunmu, tapi sekarang, kamu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Aku rasa kamu sudah gila ya. Mau mengandalkan kontrak grup Wang untuk masuk ke jajaran keluarga kelas atas? Bermimpi saja kamu. Aku rasa kamu sedang mencari masalah. Chen Xuan, untuk orang dengan status rendah sepertimu, apakah kamu benar-benar mengira bahwa dengan merobek satu kontrak, bisa menghancurkan kerjasama antara Direktur Wang dan Xiao Meng? Begitu? Chen Xuan, pemikiranmu masih terlalu cetek. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana sebenarnya kerjasama antar perusahaan besar. Kerjasama saya dengan keluarga Wang sudah menjadi hal yang sudah pasti terjadi. Bukan berarti dengan kamu merobek beberapa kertas, hal itu bisa berubah. Orang dan urusan kalangan atas di kota Jiang, orang rendahan sepertimu ini, mungkin tidak terlalu paham. Belum paham benar betapa hebatnya grup Wang, tapi sudah berani merobek kontrak, itu benar-benar tindakan tidak hormat terhadap Direktur Wang. Kamu benar-benar menggali kuburmu sendiri. Asisten yang telah tiba, Baru saja aku menyuruhmu pergi, tapi kamu malah keras kepala ingin tetap di sini. Sekarang lihatlah. Asisten yang sekarang sudah datang, soal kontrak yang barusan kamu robek itu, di seluruh penjuru kota Jiang ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Xiao Meng, dia sedang mencari masalah. Untuk apa kamu menolongnya? Hal yang seharusnya kamu lakukan sekarang adalah segera memutus hubungan dengannya. Benar sekali kakak. Pria tak berguna ini sudah jelas tidak senang melihat kita sukses. Dia sengaja menjelekkan keluarga Wang. Ingin menghancurkan kerjasama kita dengan keluarga Wang dan menghancurkan keluarga Zhang kita. Kamu mencari masalah sendiri, maka jangan salahkan aku. Semuanya, aku sebagai direktur grup Zhang mengumumkan kepada seluruh kota Jiang. Chen Xuan, dia sudah jadi mantan suami yang kubuang dari keluarga Zhang. Mulai sekarang, aku tidak ada sangkut paut lagi dengannya. baik. Baguslah. Benar-benar, tidak ada sangkut paut lagi ya. Zhang Meng, hari ini kamu benar-benar telah membuatku ternganga. Cukup. Penjaga, set orang sombong ini, keluar dari sini. Jangan mengotori pandangan asisten Yang. siapa yang sedang membuat keributan? Siapa yang sedang membuat keributan? Halo asisten Yang, saya Zhang Meng. Anda jangan khawatir, saya pasti akan memimpin grup Zhang untuk memenuhi harapan Direktur Wang dan pasti akan menjamin kualitas serta kuantitas dalam menyelesaikan pesanan ini. Ini hanyalah ketulusan dari keluarga Zhang kalian? Asisten Yang, semua ini perbuatan sampah ini. Dia pura-pura jadi tamu, bahkan menyobek kontrak antara Direktur Wang dan Xiao Meng ini. Benar-benar saja di hadapan semua orang terpandang di kota Jiang, mempermalukan keluarga Zhang, dan mempermalukan Direktur Wang. Kita benar-benar tidak boleh membiarkannya begitu saja. Asisten Yang, pria itu adalah mantan suami saya. Dia melihat saya datang untuk menandatangani kontrak hari ini, makanya dia sengaja datang untuk membuat keributan. Saya minta maaf ya, sudah membuat Anda melihat kejadian memalukan ini. Asisten Yang, Anda tenang saja. Sekarang juga saya akan menyuruh orang untuk mengusirnya keluar. Terus saja menyebut orang lain sampah? Menurutku yang harus diusir keluar malam ini adalah kalian berdua. Asisten Yang, Anda bermaksud apa? Dasar kalian tidak tahu diri. Beraninya kalian menyinggung Tuan Chen. Asisten Yang, aku merobek kontrak ini, tidak masalah, kan? Tentu saja tidak masalah. Kontrak ini pada dasarnya memang Anda berikan untuk grup Zhang. Apapun yang ingin Anda lakukan dengannya terserah Anda saja. Ini tidak mungkin. Tuan Muda Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kamu bilang, kerja sama ini kamu yang membantu Xiao Meng dari grup Wang untuk mendapatkannya? Tunggu sebentar. Dia mengatakan hal itu pada kalian. Lalu kenapa sebelum hari ini saya tidak pernah melihat Anda? Feng Xuan, apa yang sedang terjadi? Grup Wang selalu menjaga reputasinya. Jika dia memang benar asisten direktur keluarga Wang, bagaimana mungkin dia membiarkan sampah seperti Chen Xuan bertindak semaunya, bahkan merobek kontrak? Dia pasti gadungan. Bagus ya, Chen Xuan. Berani sekali kamu.
Kamu sampai berani menyewa aktor untuk menyamar sebagai asisten direktur grup Wang? Feng Xuan? Maksudmu, dia ini penipu? Pagi ini grup Wang kepala departemen 2 dan 6 baru saja memberitahuku bahwa kedua proyek kita sudah lolos audit internal. Aku akan menelepon sekarang juga, dan semuanya akan langsung jelas. Halo, saya Zhang Meng dari grup Zhang. Saya ingin bertanya, apakah kontrak pesanan antara grup Zhang dan grup Wang sudah dibatalkan? Dibatalkan? Saya belum mendengar kabar itu. Direktur Wang sedang dalam perjalanan menuju upacara penandatanganan, harusnya sebentar lagi sampai. Nanti Anda bisa tanyakan langsung pada Direktur Wang. Baiklah, terima kasih. Kalian dengar itu? Aku ingin lihat sampai kapan kalian berdua akan terus bersandiwara? Chen Xuan, saat ini, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Jika sekarang kamu berlutut dan bersujud memohon maaf, aku bisa melepaskanmu sekarang. Jika Direktur Wang sudah sampai nanti, kamu tidak akan bisa lari. Kalau begitu, aku juga memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang sujud dan minta maaf padaku, dan aku tidak akan membuatmu tiada. Teruslah berakting. Ayo akting lagi. Aku ingin lihat, sampai kapan kalian sanggup berpura-pura? Begitu Direktur Wang sampai, mari kita lihat bagaimana kalian mengakhiri kekacauan ini. Coba kulihat siapa yang berani tidak hormat pada Tuan Chen. Awas saja jika ada yang berani tidak sopan pada Tuan Chen. Ternyata dia. Ibu pernah bertemu dengannya? Putriku, dialah Chen Xuan, wanita simpanan yang dia kencani di luar sana. Dasar wanita tak tahu malu. Ibu? Bagaimana mungkin dia adalah Wang Xiaosui? Dia sudah jelas adalah aktor yang disewa oleh Chen Xuan. Beberapa hari lalu dia hanya sedang berlaga, dan dia bahkan berani menamparku. Kalian pikir kalian siapa? Identitas Direktur Wang ini masih berani kalian pertanyakan? Apa kamu bodoh, Zhang Ze? Apa kamu tidak tahu cara mencari di internet? Dia ini adalah direktur utama grup Wang, Sang Wang Xiaosui. Tuan Chen, kontraknya sudah Anda robek. Direktur Wang, halo, saya adalah Zhang Meng. Ini semua hanyalah salah paham. Meskipun kontraknya robek, hal itu memang tidak akan memengaruhi kerjasama kita. Yang Shuo, sampaikan pesan ini, batalkan semua kontrak antara keluarga Zhang dengan Wang. Baik, Direktur Wang. Apa? Direktur Wang, ini benar-benar hanya salah paham. Tolong dengarkan penjelasan saya. Salah paham? Zhang Meng, aku memberikan kontrak itu padamu, sepenuhnya karena mempertimbangkan harga diri Tuan Chen. Tapi aku tidak menyangka, ternyata keluarga Zhang kalian benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sekarang kalian sudah percaya, kan? Sebenarnya siapa dirimu ini? Direktur Wang, apa kamu tidak salah dengar? Dia hanyalah sampah yang tidak berguna sama sekali. Masih berani tidak sopan pada Tuan Chen? Tampar dia. Menyinggung Tuan Chen, sama saja bermusuhan dengan aku, Wang Xiaosui. Dia hanyalah seekor anjing terlantar yang diusir begitu saja oleh keluarga Zhang. Bagaimana mungkin? Tutup mulutmu, cepat berlutut dan minta maaf. Aku harus minta maaf pada sampah ini? Tidak mungkin. Sepertinya, keluarga Feng sudah tidak perlu ada lagi. Minta maaf. Chen Xuan. Maafkan saya. Tidak cukup. Chen Xuan, maafkan saya bersalah. Bukankah kamu bilang, kontrak bernilai fantastis dari grup Wang itu didapat oleh keluarga Zhang berkat bantuanmu? Inilah pria pilihanmu. Chen Xuan, hari ini kamu benar-benar membuatku sangat terkejut. Aku tidak menyangka kamu ternyata menjalin hubungan dengan Wang Xiaosui. Dasar pria tak berguna, kamu pasti sudah menjalin hubungan dengannya sebelum bercerai. Beraninya kamu mengkhianati putriku? Kalian dari keluarga Zhang, benar-benar ahli memutarbalikkan fakta. Zhang Meng, biar ku tegaskan, sejak aku menandatangani perjanjian cerai itu, mulai saat itu, aku bukan lagi Chen Xuan yang dulu. Kepercayaan dirimu itu bukankah berasal dari fakta bahwa kamu sekarang adalah simpanan Wang Xiaosui? Aku sarankan kamu jangan senang dulu. Wanita dengan status dan posisi seperti dia, hanya bermain-main saja denganmu? Apa kamu sungguh berpikir dia akan tertarik padamu? Jangan bermimpi. Zhang Meng, jika suatu hari nanti kamu menyadari bahwa Tuan Chen adalah sosok yang tidak bisa kamu gapai, kamu pasti akan menyesali pilihanmu hari ini. Aku tidak bisa menggapainya. Hanya berdasarkan seorang sampah yang tidak berguna ini, dia pantas membuatku menyesal. Justru kamu, Direktur Wang, kamu sebagai Direktur Utama Wang, ternyata bisa tertarik pada seorang sampah, sungguh sangat konyol. Jujur saja, aku memang baru mengenalnya kemarin, dan aku tidak membantah bahwa aku memang menyukainya. Saat aku tahu dia sudah menikah, hatiku terasa sangat sedih, tapi aku tetap berterima kasih padamu. Terima kasih karena bersedia melepaskannya. Aku benar-benar tidak menyangka, seorang sampah yang tak berguna seperti dia, bisa membuat sosok sehebat Direktur Grup Wang mengejarnya seperti ini. Itu karena kamu tidak bisa melihat bakat orang lain. Chen Xuan,
Aku tidak menyangka sampai kapanpun bahwa kamu ternyata bisa memanjat dan mendekati Wang. Di hari kita bercerai, kamu langsung bermesraan dengan Wang Xiaoshui, kan? Cepat sekali kamu mencari penggantinya. Zhang Meng, jangan pikir setelah kamu mendekati keluarga Feng, kamu bisa langsung menjadi orang terpandang. Aku beritahu kamu, semua yang dimiliki keluarga Zhang, selama ini akulah yang diam-diam menyokongnya. Tapi kamu hanya percaya kata-kata si bodoh ini, tapi perkataanku. Satu patah kata pun kamu tidak percaya. Jangan omong kosong di sini. Sudah jelas kami dari Xiao bekerja sangat keras, hingga bisa mencapai posisi saat ini selangkah demi selangkah. Kalau begitu kamu sepertinya terlalu melebih-lebihkan kemampuan putri bodohmu itu, ya? Karena kalian keluarga Zhang sangat yakin bahwa Zhang Meng bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk masuk ke kalangan kelas atas, maka aku beri kalian satu kesempatan untuk berjuang naik sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Sampaikan perintah ini, mulai hari ini, perusahaan manapun yang berani bekerja sama dengan grup Zhang, berarti menjadi musuh bagiku dan Wang. Baik, Direktur Wang. Direktur Wang, Anda tidak bisa melakukan ini. Keluarga Zhang bisa memberikan keuntungan bagi Wang. Anda tidak boleh merusak kerjasama keluarga Zhang, hanya demi orang sampah ini. Dan juga kamu, ketika 4 keluarga besar mengepung Wang. Ternyata kamu dan keluarga Feng juga terlibat di dalamnya. Soal masalah ini, aku akan membuat perhitungan denganmu nanti. Direktur Wang, mari kita pergi. Chen Xuan, Kenapa? Tadi bukannya kamu ingin membuat batasan jelas dan putus hubungan denganku? bukan begitu? Nasi sudah menjadi bubur. Mulai hari ini, dengan kalian keluarga Zhang, semua hubungan kita berakhir, tidak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Ayo pergi. Direktur Wang, terima kasih sudah membelaku hari ini. Jika hari ini ada sikapku yang menyinggung, mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Aku tahu, kamu melakukan itu semua demi kebaikanku. Tapi ada satu hal yang kukatakan dengan serius. Aku berterima kasih padanya karena telah membebaskanmu. Dengan begitu, aku bisa mengejarmu. Direktur Wang, kita baru saja saling mengenal. Bukankah ini sedikit terlalu mendadak? Mungkin, kamu bersikap begini karena aku telah membantumu menyelesaikan krisis grup Wang, sehingga kamu jadi menyukaiku. Namun, aku sarankan kamu untuk lebih logis, jangan sampai salah mengira kekaguman. Sebagai rasa cinta. Sepertinya aku memang terlalu lancang. Maafkan aku. Kamu baru saja lepas dari keluarga Zhang. Saat ini, memang, bukan saatnya bagimu untuk memikirkan hal seperti ini. Aku sudah membuang waktu selama 5 tahun, sekarang saatnya melakukan sesuatu yang lebih berarti. Halo, Halo, Junwei. Ini aku Feng Xuan, teman SMA-mu. aku tidak kenal. Ada urusan apa? Junwei, kudengar dalam 2 hari ke depan, keluarga Chen dari ibu kota akan mengadakan pertemuan investasi di kota Jiang kita. Aku rasa, aku ingin kamu membantuku memperkenalkannya. Pertemuan investasi? Ada apa? Kamu tidak tahu? Tentu saja aku tahu. Urusanmu. Akan aku perhatikan. Kalau begitu, aku titip padamu ya. Zaman sekarang makin banyak penipu saja, beraninya menipu diriku. Jika keluarga Chen mengadakan pertemuan investasi, mana mungkin aku tidak tahu. Ini semua kesalahan Feng Xuan. Singkatnya, dia itu hanya seorang penipu yang telah menghancurkan keluarga Zhang kita. Dan kamu juga. Seandainya kamu tidak terus mengatakan bahwa Wang Xiaoshui hanyalah pemeran bayaran yang dibawa oleh si tidak berguna itu, kita tidak akan menyinggung perasaannya. Kakak, penyebab utama semua ini adalah Chen Xuan. Dia membuat keributan di acara promosi investasi. Tujuannya hanya untuk membuat keluarga Zhang menanggung malu di mata industri ini. Xiaoze benar. Pada akhirnya, semua ini karena si tidak berguna itu telah merusak kontrak keluarga Zhang kita dengan grup Wang, dan bahkan menyebabkan keluarga Zhang diblokir oleh pihak grup Wang. Benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Hanya karena masalah kecil seperti perceraian, dia tega menjebak keluarga Zhang kita seperti ini. Sungguh tidak punya hati. Kakak, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita harus membuat si tidak berguna ini membuat perhitungan. Cukup. Prioritas utama kita sekarang adalah memulihkan reputasi keluarga Zhang kita. Meski tanpa pesanan besar dari grup Wang, itu tidak akan menggoyahkan fondasi keluarga Zhang kita. Tapi jika diblokir oleh mereka, bagi kita, itu adalah hantaman yang fatal. Untuk apa kamu kesini? Feng Xuan, masih punya muka kamu datang ke sini? Mengapa kamu menipu kami? Feng Xuan, bukankah kamu bilang pesanan bernilai jutaan dolar itu didapatkan melalui koneksi keluarga Fengmu untuk membantuku? Sekarang apa yang terjadi sebenarnya? Xiao Meng, Bibi, aku sudah menemukan jalan keluarnya. Cara apa? Keluarga Chen. Maksudmu, keluarga nomor 1 di negara Long? Keluarga Chen dari ibu kota? Teman muda kedua dari keluarga Chen adalah saudaraku.
Dia sudah mengumumkan bahwa aku adalah manajer dari grup Chen. Aduh, Tuan Muda Feng. Tadi apa yang Bibi katakan itu hanyalah karena emosi? Jangan masukkan ke dalam hati ya. Tidak apa-apa. Xiao Meng, keluarga Chen di pusat kota sudah mengumumkan bahwa secara resmi akan hadir di kota Jiang. 2 hari lagi, keluarga Chen bersama 4 keluarga besar akan mengadakan pertemuan investasi gabungan untuk mencari mitra kerjasama yang berkualitas. Aku sudah mendapatkan surat undangannya. Nanti, aku bisa membawamu pergi bersama. Benarkah? Tentu saja benar. Bagaimana mungkin aku membohongimu? Ini benar-benar kesempatan langka yang sangat berharga. Meskipun tanpa pesanan berharga fantastis dari grup Wang, memangnya kenapa? Walaupun keluarga Wang adalah keluarga nomor 1 di kota Jiang, tetapi jika dibandingkan dengan 4 keluarga besar di ibu kota, mereka hanyalah katak dalam tempurung. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan keluarga Chen yang nomor 1 di negara Long. Bagus sekali, kakak. Dengan bakatmu, ketika saatnya tiba kamu dihargai oleh keluarga Chen dan menjadi mitra dari grup Chen, maka keluarga Zhang kita pasti akan sukses besar. Benar. Terima kasih ya, Tuan Muda Feng. Para kepala dari 4 keluarga besar pusat kota, besok akan tiba di kota Jiang dan menginap di Hotel Ruijing nanti. Aku akan membawamu ke sana. Siapa tahu, kita bisa menjalin hubungan dengan mereka lebih awal. Maafkan aku ya. Sebelumnya aku telah salah paham padamu. Tidak apa-apa. Xiao Meng, aku percaya kamu bisa melakukannya. Kali ini, kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Biarkan si sampah Chen Xuan itu menyaksikannya baik-baik. Meskipun dia menghancurkan pesananmu, kamu, Zhang Meng, tetap punya kemampuan untuk membuat keluarga Zhang kembali ke masa kejayaannya. Direktur Wang, tolong suruh sopirnya berhenti di depan saja. Tuan Chen, Anda baru saja bercerai dan baru keluar dari keluarga Zhang. Lalu Anda akan tinggal di mana? Tenang saja, Direktur Wang. Aku sudah punya tempat tujuan. Kalau begitu biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu, Direktur Wang. Anda adalah kepala keluarga nomor 1 di kota Jiang, sekaligus Direktur Utama Grup Wang. Jadi lebih baik Anda menjaga jarak dengan pria yang baru cerai seperti aku. Jika tertangkap kamera paparazzi, itu akan berdampak buruk bagi Grup Wang. Aku tidak peduli. Direktur Wang, masalah satu dengan yang lain harus dibedakan. Kebaikan Anda, aku hargai sepenuhnya. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan memaksa lagi. Berhentilah di pinggir jalan. Aku pergi dulu. Bantu aku periksa sebuah nomor plat mobil. Tuan Muda, kepala 4 keluarga besar Kaisar Jing akan tiba di kota Jiang besok malam untuk mempersiapkan pertemuan investasi keluarga Chen dengan sungguh-sungguh. Sebelum pertemuan itu mereka ingin bertemu dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Atur saja jadwalnya. Aku sudah menjadi bos yang lepas tangan selama 5 tahun. Sekarang saatnya mengambil alih kembali keluarga Chen, dan aku juga perlu bernostalgia dengan para paman dan rekan lama. Baik. Kalau begitu bawahan akan mengaturnya di ruang privat lantai atas Hotel Ruijing. Oh benar juga. Ini adalah undangan khusus dari pemimpin 4 keluarga besar Kaisar Jing untuk Anda. Dengan undangan ini, Anda bisa menggunakan lift khusus menuju lantai teratas. Sebentar lagi, aku akan mengirimkan nomor telepon manajer Hotel Ruijing ke ponsel Anda. Jika ada apa-apa, Anda bisa menghubunginya sendiri secara langsung. Terima kasih bantuannya, Paman Liu. Baik. Halo? Oh, aku mengerti. Tuan Muda, Wang Xiaoxue sedang memeriksa mobil kita. Tidak apa-apa. Biarkan saja dia. Apa sudah ketemu siapa pemilik plat mobil itu? Direktur Wang, baru saja ketemu. Mobil yang ditumpangi Tuan Chen adalah mobil milik manajer umum grup Chen Imperial Capital, yakni Liu Xiaohui. Mobil manajer umum keluarga Chen? Apa mungkin dia dan keluarga Chen dari Imperial Capital benar-benar punya hubungan? Tidak mungkin kebetulan seperti ini, kan? Direktur Wang, apakah Anda curiga Tuan Chen bagian dari keluarga Chen dari Imperial Capital? Bagaimana menurutmu? Menurut saya itu tidak mungkin. Keluarga Chen dari Imperial Capital adalah keluarga terbesar di negara Long. Jika Tuan Chen adalah orang dari keluarga Chen, bagaimana mungkin dia bersedia di keluarga kelas 2 kota Jiang dan jadi bapak rumah tangga? Bahkan jika iya, mungkin dia hanyalah cabang keluarga kelas rendah dari keluarga Chen. Kurasa perkataanmu ada benarnya. Lagi pula, aku menyukai pribadinya, bukan karena identitasnya. Masuk. Sudah lama tidak bertemu. Tunanganku. Lama tidak bertemu, Tuan Mudahan. Xiaoxue. Aku ini tunanganmu. Kamu memanggilku seperti itu? Bukankah itu terasa sedikit kaku? Tuan Mudahan. Untuk apa kamu jauh-jauh dari Imperial Capital datang ke kota Jiang? Tentu saja demi acara investasi grup Chen besok. Tapi aku punya urusan yang lebih penting.
Memangnya ada urusan apa? Yang lebih penting daripada investasi keluarga Chen? Datang untuk memenuhi janji pertunangan denganmu. Kenapa? Kamu ragu? Mungkinkah ini karena pria yang tadi malam? Apa katamu? Maksudku pria yang kamu bela itu, yang mengacau di acara penandatanganan. Si pria buangan keluarga Zhang itu. Apa hubunganmu dengannya? Tuan Mudahan? Ternyata kamu begitu perhatian padaku. Apapun hubungan antara aku dan dia? Bukankah itu bukan urusanmu? Bukan urusanku, Xiao Shui. Jangan lupa ya. Di antara kita berdua itu masih ada pertunangan. Tuan Mudahan, zaman sudah berubah, pertunangan antara aku dan kamu tidak perlu lagi dijalankan. Wang Xiao Shui, aku beritahu kamu, seumur hidupmu. Kamu hanya boleh menjadi wanitaku, Han Xiao. Pertunanganmu denganku, kamu tidak akan bisa lari. Atas dasar apa? Atas dasar keluarga Han kami dari Imperial Capital. Dibandingkan keluarga Wang kalian dari kota Jiang, jauh lebih kuat 100 kali lipat. Selama aku mau, aku bisa dengan sangat mudah membuat kalian menghilang sepenuhnya dari dunia bisnis. Juga bisa membuat kalian menjadi tamu kehormatan di Imperial Capital. Kamu mengancamku? Xiao Shui, maaf, tadi itu hanya karena aku terbawa emosi sejenak. Sebenarnya aku masih mencintaimu. Kedatanganku kali ini, terutama demi pertemuan investasi grup Chen besok. Selama di pertemuan investasi itu, aku bisa dapat dukungan dari tuan muda tertua keluarga Chen. Maka keluarga Han kami pasti akan sukses besar. Tuan muda tertua keluarga Chen? Yaitu sang raja bisnis, legendaris di negara Long. Selama di pertemuan investasi besok, aku bisa mewakili keluarga Han dan menjalin hubungan baik dengan keluarga Chen. Maka keluarga Han kami pasti akan menjadi keluarga besar kelima di Imperial Capital. Bagus kalau begitu. Tapi apa hubungannya denganku? Xiao Shui, selama kamu bisa menjadi menantu perempuan dari keluarga Han kami, menikah dengan keluarga Han, bagi keluarga Wang kalian, hanya akan membawa kebaikan. Logika dibaliknya, kamu pasti mengerti, kan? Ingin menggunakanku, demi menukar kesempatan keluarga Wang untuk sukses dalam sekejap? Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, aku sudah memiliki pria yang aku cintai. Siapa? Benar saja, si pria terbuang keluarga Zhang itu. Tidak masalah, biar ku beritahu kamu. Orang rendah seperti mereka itu, hanya dengan menggerakkan jariku, aku bisa membuat mereka benar-benar tiada. Berani kamu menyentuhnya sedikit saja? Coba saja kalau berani. Lihat saja, apakah aku berani atau tidak. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sendiri. Apakah dia tuan muda tertua keluarga Chen? Tidak mungkin? Benar-benar tidak mungkin. Malam ini, kepala dari 4 keluarga besar akan berkumpul di Hotel Ruijing kami. Hotel Ruijing tidak lagi terbuka untuk umum. Kalian adalah tamu yang secara khusus dipesan oleh Tuan Muda Feng. Jadi ini pengecualian, silakan tunggu sebentar di sini. Tuan Muda Feng akan segera tiba. Terima kasih, Manajer Shan. Chen Xuan, kamu berhenti di sana. Bagaimana bisa sampah ini datang ke sini? Sungguh sial, bisa bertemu kalian di mana saja. Chen Xuan, untuk apa kamu datang ke sini? Kenapa? Kalian boleh datang ke Hotel Ruijing, tapi aku tidak boleh? Semua ini gara-gara kamu mengacaukan acara penandatanganan, sampai kontraknya dibatalkan? Dasar pengkhianat tak tahu untung. Selama bertahun-tahun ini, kamu makan dari keluarga Zhang, dan minum dari keluarga Zhang juga. Tapi kamu malah berhubungan dengan wanita lain di luar sana, merusak nama baik keluarga Zhang. Kamu benar-benar orang hina. Ma, jangan buang-buang tenaga bicara dengan si kacang lupa kulitnya yang tidak punya perasaan ini. Chen Xuan, jangan kira hanya karena kamu bersandar pada Wang Xiao Shui, kamu sudah menjadi hebat. Biar aku beritahu ya, keluarga Wang, itu tidak ada harganya sama sekali di depan penyokong yang diperkenalkan Tuan Muda Feng. Kepada kami kali ini, Kalian sekeluarga memang orang-orang bodoh. Kontrak itu sudah tidak berlaku, ternyata kalian masih percaya kebohongan dari Feng Xuan. Chen Xuan, apa karena aku menceraikanmu itu membuatmu sangat terpukul? Sehingga sekarang kamu pura-pura tidak sengaja bertemu, berharap aku kembali padamu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sengaja bertemu? Kamu sepertinya terlalu percaya diri. Aku kesini karena diundang oleh seseorang. Tidak ada hubungannya denganmu. kamu berani sekali bicara begitu? Diundang seseorang? Mungkin kamu tidak tahu kalau malam ini, kepala dari 4 keluarga besar Kaisar Jing akan tiba di kota Jiang, tepat di sini, untuk menginap di Hotel Ruijing. Malam ini seluruh tempat ini ditutup, tidak dibuka untuk umum. Sekarang kamu bisa berbohong tanpa berkedip sedikit pun, sungguh tak tahu malu. Apa kamu tahu tampangmu saat ini terlihat sangat konyol?
Aku konyol? Yang konyol itu adalah keluarga bodoh seperti kalian ini. Akulah orang yang ingin diundang oleh 4 keluarga besar itu. Kamu benar-benar berani bicara apa saja. Mengundangmu? Jangan bermimpi. Coba kamu dengar apa yang baru saja kamu katakan. Berbohong pun ada batasnya, tahu? Malam ini di Hotel Ruijing, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk. Orang yang tidak punya kualifikasi itu kalian? Ingin menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku? Apa ini menarik? Apa ada gunanya? Sikapmu yang seperti ini hanya membuatku semakin memandang rendah dirimu. Sudahlah kakak, jangan banyak bicara lagi dengannya. Sampah seperti dia, memang sudah sewajarnya begitu. Chen Xuan, bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Aku tidak ingin diam saja melihatmu mencelakai diri sendiri. Aku beritahu sekali lagi, malam ini Hotel Ruijing ditutup total, orang asing dilarang masuk. Ini memang bukan tempat yang bisa kamu datangi. Orang asing? Bukankah yang dimaksud itu kalian? 4 keluarga besar ibu kota bukanlah pihak yang bisa kamu singgung. Kamu tahu itu? Apa kamu harus mengorbankan nyawamu hanya demi harga dirimu? Yang menyedihkan itu? Apa itu sebanding? Baik, kalau begitu aku akan berdiri di sini dan melihat. Aku ingin tahu siapa malam ini yang berani menghabisiku. Kamu masih berani melawan di sini? Xiao Meng kami sedang memberimu kesempatan, tapi kamu malah tidak tahu terima kasih. Aku Chen Xuan, tidak butuh kesempatan darinya. Aku lihat kamu memang sangat keras kepala. Aku ingin tahu, sampai kapan kamu bisa bertahan? Seseorang, kemari. Ada apa ini? Manajer Shan, seingatku malam ini adalah waktu menginap para pemimpin 4 keluarga besar ibu kota, dan Hotel Ruijing tidak dibuka untuk umum? Benar sekali, malam ini Hotel Ruijing menolak semua tamu lain. Lalu kenapa ada seekor tikus pengganggu yang tak tahu malu di sini? Bahkan masih berhalusinasi, dan bilang dirinya adalah tamu undangan. Dia ini hanya seorang sampah yang baru saja kami usir dari keluarga Zhang, tikus kotor yang hanya layak tinggal di selokan. Entah muncul dari mana, ingin mengacaukan dan merusak suasana tempat ini. Dasar tikus pengganggu yang tak tahu diri. Manajer Shan, kamu mungkin belum tahu tentang ini. Pria itu, kemarin, mengandalkan statusnya sebagai simpanan Direktur Grup Wang, telah mengacaukan acara penandatanganan kami, menghancurkan kerjasama keluarga Zhang dengan keluarga Wang yang bernilai sangat mahal. Hari ini, dia kembali mengikuti kami diam-diam sampai ke Hotel Ruijing. Aku rasa, dia hanya tidak senang melihat kita sukses. Dia ingin berbuat kekacauan di sini, menyinggung 4 keluarga besar, dan juga berusaha membawa masalah ini ke keluarga Zhang kami. Dia itu benar-benar orang yang sangat kejam. Direktur Kang kami sudah berpesan, malam ini Hotel Ruijing akan kedatangan tamu penting, dan tidak boleh ada satu kesalahan pun. Kemari kalian. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya berbuat kacau di sini? Apakah kamu sudah memikirkan risikonya? Katakanlah, apa kamu ingin keluar sendiri? Atau perlu kami seret keluar secara paksa? Manajer Shan kan? Sebelum kamu mengusirku, lebih baik kamu pikirkan dulu, apakah kamu masih bisa mempertahankan pekerjaanmu? Chen Xuan, apakah kamu harus bersikeras pada pendirianmu ini? Orang yang tidak tahu diri. Sangat sombong sekali. Memangnya kamu siapa? Beraninya mengancamku di sini? Hotel Ruijing bukanlah tempat bagimu untuk bersikap sembrono. Kemari semuanya. Usir dia keluar sekarang juga. Jangan sampai dia mengganggu penglihatan 4 keluarga besar. Tunggu Keamanan. sebentar. Kenapa? Apa sekarang kamu sudah merasa takut? Biar ku beritahu padamu, sudah terlambat. Manajer Shan, aku tidak ingin menyulitkanmu. Aku datang karena diundang. Ini surat undanganku. Apa ini? Ini adalah undangan dari 4 kepala keluarga terbesar di ibu kota yang diberikan padaku. Akulah orang yang ingin mereka undang. Wah, Chen Xuan, apakah teknik berbohongmu sudah meningkat? Bahkan sekarang punya properti? Wah, pengerjaannya cukup halus. Kamu pasti sudah berusaha keras tadi malam, kan? Tapi kenapa saya tidak pernah mendengar? Kalau mau masuk ke Hotel Ruijing, harus membawa undangan sendiri? Saya sudah menjadi manajer lobi di Hotel Ruijing selama 3 tahun, dan tidak pernah mendengar ada peraturan seperti itu. Hanya selembar kertas sampah lalu dibilang undangan? Benar-benar sangat konyol. Di atas undangan itu, ada stempel dari 4 keluarga besar. Apakah itu asli atau tidak? Buka dan lihat saja sendiri. Manajer Shan, periksa itu baik-baik. Bagaimana kalau ternyata sampah yang baru saja kita tendang keluar ini benar-benar tamu kehormatan di hotel Anda? Nanti kita bisa kena masalah besar, loh. Seorang penipu yang bicaranya penuh dusta, tidak mungkin jadi tamu kehormatan kami. Anda periksa saja dulu. Siapa tahu, di atasnya benar-benar ada stempel 4 keluarga besar. Membuat stempel palsu di luar, harganya paling cuma puluhan ribu saja. Yang palsu tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Manajer Shan, aku sarankan Anda untuk berpikir baik-baik. Menyobek undangan ini bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh manajer lobi sepertimu. Sampah tak berguna sepertimu, beraninya mengancamku di sini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, karena Anda sudah menyobeknya, maka tak ada lagi yang perlu aku katakan. Karena tak ada lagi yang perlu dikatakan, pengawal, usir dia dari sini. Coba kulihat siapa yang berani menyentuhnya.
Kita lihat saja siapa yang berani menyentuhnya. Dasar kau sampah? Kau masih berani membawa selingkuhanmu ke sini? Aku sungguh penasaran, kau sudah jelas tahu identitasku? Dukungan baru apa lagi yang kau temukan sekarang? Hingga berani bicara seperti itu padaku? Keluarga Wang, meskipun keluarga nomor 1 di kota Jiang, tapi dibandingkan dengan 4 keluarga besar, itu hanyalah bagaikan semut belaka. Hari ini Tuan Muda Feng membawa kami sebagai tamu kehormatan untuk datang ke sini lebih awal menemui 4 kepala keluarga. Dengan adanya hubungan ini, keluarga Zhang kami pasti akan sukses besar. Benar sekali. Nanti, sepertinya posisi keluarga nomor 1 di kota Jiang akan menjadi milik keluarga Zhang kami. Coba kulihat waktunya, tamu terhormat dari Direktur Kang sudah hampir tiba. Aku tidak punya waktu di sini untuk meladeni kalian. Petugas, usir pasangan rendahan ini. Keluar dari sini. Sekarang juga. Lancang sekali. Apa kau tidak tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu, direktur dari grup Wang kan. Tapi ini adalah Hotel Ruijing. Aku tidak peduli siapapun kamu. Ayo, cepat kerjakan. Tunggu sebentar. Aku akan menelepon dulu. Biarkan saja dia menelepon. Aku ingin tahu trik apa yang akan dia mainkan. Kang Hongming, ini adalah Chen Xuan. Halo Tuan Muda Chen, saya adalah Kang Hongming. Anda sudah sampai di Hotel Ruijing? Aku sudah sampai, tapi sedang ada masalah sedikit di lobi lantai 1. Masalah? Manajer lobi di sini sangat tidak tahu diri, tidak hanya merobek undangan dari 4 keluarga besar untukku, tapi juga mengancam akan mengusirku. Beraninya dia. Tuan Muda Chen, mohon beri saya waktu 5 menit. Saya akan segera turun ke bawah. 3 menit? Jika dalam 3 menit aku belum melihatmu, maka malam ini, keempat orang itu tidak akan bisa bertemu denganku. Lancang sekali. Direktur Kang adalah General Manager Hotel Ruijing kami, bukan orang sampah sepertimu yang bisa memanggilnya sembarangan. Beraninya kamu menyebut nama lengkapnya, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Semuanya, buat kakinya cacat, lalu lemparkan dia keluar. Punya kemampuan juga rupanya. Tapi ini adalah Hotel Ruijing, hotel di bawah naungan keluarga Chen Kaisar Jing, bukan tempat di mana kamu bisa bersikap liar. Semua anggota Departemen Keamanan, datanglah ke aula lantai 1. Hanya segini saja orangnya? Tidak tahu diri. Menurutku kamu benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Lakukan, serang dia. Shan Yuhang, berani sekali kamu. Direktur Kang, bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan bisa melihat hal buruk yang dilakukan oleh Shan Yuhang ini. Hal buruk? Direktur Kang, malam ini adalah kesalahanku dalam bekerja, karena membiarkan 2 orang pria dan wanita sampah yang tak tahu diri ini menyelinap masuk ke dalam. Saya akan menyuruh orang untuk mengusir mereka sekarang. Kurang ajar, benar-benar tidak punya mata. Direktur Kang, Diam. Kang Hongming dari Hotel Ruijing memberi hormat kepada Tuan Muda Chen. Memberi hormat kepada Tuan Muda Chen? Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Direktur Kang adalah General Manager Hotel Ruijing. Bagaimana bisa dia berlutut pada sampah seperti itu? Bangunlah. Kang Hongming terlambat datang. Saya memohon Tuan Muda Chen untuk menghukum saya. Kalian punya seorang manajer lobi yang begitu berani merobek surat undangan yang diberikan 4 keluarga besar kepadaku, bahkan menyuruh semua petugas keamanan mengepungku dan teman-temanku, serta mengancam akan menghabisiku. Mengenai bagaimana hukuman itu diberikan, selesaikanlah sendiri sesuai penilaianmu. Kang ajar. Tahu apa yang sudah kamu lakukan? Direktur Kang, saya hanya mengikuti perintah Anda saja, Anda menyuruh saya untuk semua. Diam. Siapa di sana? Seret dia keluar dari sini. Mulai malam ini, kamu dipecat dari Hotel Ruijing. Masukkan namanya ke dalam daftar hitam hotel di seluruh provinsi. Jangan pernah dipekerjakan kembali. Direktur Kang, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Bawa dia pergi. Tuan Muda Chen, hari ini pihak Hotel Ruijing telah melayani dengan kurang baik. Mohon Anda bisa memaafkan kami. Chen Xuan, apa kamu benar-benar tuan muda keluarga Chen itu? Sepertinya, hari ini kamu tidak punya kemampuan untuk menghabisiku. Kalian masih berani mau menghabisi Tuan Muda Chen? Direktur Kang, dia hanyalah anjing buangan yang sudah diusir dari keluarga Zhang. Mengapa Anda begitu hormat kepadanya? Mengapa? Karena Tuan Muda Chen adalah tamu terhormat yang secara langsung diundang oleh 4 keluarga besar hari ini. Mana mungkin? Antarkan aku ke atas. Tuan Muda Chen, lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Direktur Wang adalah temanku. Kamu harus melayaninya dengan baik. Sedangkan yang lainnya, atur saja sesukamu. Tuan Muda Chen, silakan lewat sini. Mohon maaf, Direktur Wang. Malam ini 4 keluarga besar hanya mengundang Tuan Muda Chen seorang diri. Bahkan Anda sekalipun tidak boleh naik ke atas. Kalau begitu Anda, tunggu aku sebentar di sini. Tuan Muda Chen, 4 kepala keluarga sudah berada di ruangan pribadi lantai paling atas menunggu Anda. Anda bisa langsung naik saja. Mengenai orang-orang ini, akan segera saya bereskan sampai bersih.
Antarkan Tuan Muda Chen. Grup Chen, manajer umum kantor cabang Kota Jiang, Feng Xuan. Sejauh yang aku tahu, Grup Chen sepertinya belum mengumumkan secara resmi kandidat untuk manajer umum cabang Kota Jiang. Apa kalian sudah mendengarnya? Belum. Bahkan kami pun tidak mengetahuinya. Kartu namamu ini, ambil kembali. Ini adalah Chen Junwei, tuan muda dari keluarga Chen yang menunjuk langsung. Pada pertemuan investasi besok malam, dia seharusnya akan mengumumkannya di depan umum. Kalau begitu besok malam, di pertemuan investasi grup Chen, mohon bantuan keempat paman. Untuk bantuannya. Jika tidak ada keperluan lagi, kamu boleh pergi. Malam ini, sosok hebat yang misterius ini bisa mendapatkan rasa hormat sedalam itu dari keempat paman. Entahlah, apakah aku bisa cukup beruntung untuk menemuinya secara langsung? Anak muda ingin menangkap peluang itu adalah hal yang bagus. Tapi kamu masih belum punya kualifikasi untuk menghadap orang itu. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, saya pamit undur diri lebih dulu. Halo Tuan, ini adalah lift VIP, disediakan untuk tamu terhormat hari ini. Silakan gunakan lift biasa yang ada di bawah. Sudah tahu? Tuan Chen, silakan. Chen Xuan? Tidak mungkin. Pasti aku salah dengar. Pengawal, kemari. Hei, apa yang sedang Anda lakukan? Apa-apaan ini? Usir mereka semua dari sini. Tunggu sebentar. Direktur Kang, bagaimanapun juga kami adalah tamu yang diundang oleh Direktur Feng. Apa Anda yakin ingin melakukan ini? Dibandingkan dengan Tuan Muda Chen, Feng Xuan itu... memangnya dia siapa? Sombong sekali ucapanmu. Mengapa si sampah Chen Xuan itu tidak terlihat? Aku baru saja bertemu dengan 4 kepala keluarga besar. Sialan, kamu berani memukulku? Jaga bicaramu. Jika kamu berani tidak sopan lagi kepada Tuan Muda Chen, hati-hati. Seluruh keluarga Feng milikmu akan hancur bersamamu. Kang Hongming, aku tahu Hotel Ruijing adalah bisnis milik keluarga Chen, tapi kamu hanyalah seorang manajer hotel kecil. Sedangkan aku adalah manajer umum. Seluruh kantor cabang keluarga Chen di kota Jiang. Apa kamu yakin ingin membela si sampah itu? Grup Chen, kantor cabang kota Jiang bahkan belum didirikan. Dari mana datangnya jabatan manajer umum itu? Aku tetap pada ucapanku. Kamu bahkan tidak pantas untuk menyentuh sepatu Tuan Muda Chen. Cepat pergi dari sini. Kang Hongming, tunggu pembalasanku. Ayo pergi. Benar-benar orang yang tidak punya mata. Manajer Kang, aku sangat penasaran. Siapa identitas asli Chen Xuan sebenarnya? Tuan Muda Chen secara khusus berpesan untuk tidak membongkar identitasnya. Direktur Wang, jangan buat saya merasa sulit. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Direktur Wang, lewat sini silakan. Silakan masuk. Halo empat paman. Dasar bocah nakal, sudah lama tidak bertemu. Paman Zeng Anda masih lucu seperti biasanya. Ayo, duduk. Ayo mari, duduk. Xuan Er, kamu baru saja lulus kuliah, langsung mengambil alih bisnis keluarga Chen? Kami berempat ini hanyalah membimbingmu sebagai pemula. Tapi kamu, dengan cepat menunjukkan bakat bisnis yang luar biasa, aku yakin sebentar lagi kamu akan bisa mandiri sepenuhnya. Itu benar, Xuan Er. Ngomong-ngomong, keempat keluarga besar kami, semuanya di bawah bimbinganmu. Xuan Er baru bisa berkembang dengan sangat pesat. Betul sekali? Empat paman, jangan memuji aku berlebihan. Sampai kapanpun, aku tetap menjadi Xuan Er bagi kalian. Xuan Er, datang kali ini, kami terutama ingin membahas beberapa hal mengenai pameran investasi besok untuk mencapai kesepakatan denganmu lebih awal. Benar, Xuan Er. Kali ini grup Chen masuk ke kota Jiang pihak kerjasama utama. Apakah sudah dipastikan akan memilih keluarga Zhang? Keluarga Zhang tidak layak. Kenapa? Kamu dan gadis keluarga Zhang itu. Aku sudah bercerai dengan Zhang Meng. Apa? Sudah cerai? Apa yang terjadi, Xuan Er? Tadi aku baru saja merasa aneh. Keluarga Zhang ini adalah keluarga mertua Xuan Er. Bagaimana mungkin mereka mencari keluarga Feng yang sama sekali tidak ada hubungannya untuk meminta bantuan agar kami menjaga mereka? Keluarga Feng? Maksudnya Feng Xuan? Ya. Apa ini Feng Xuan? Benar, memang dia. Lagi pula dia bilang kalau sepupumu Chen Junwei telah mengangkatnya menjadi manajer umum kantor. Sejak kapan Chen Junwei punya hak untuk mewakili grup Chen kita? Hanya karena sebuah janji lisan yang tidak berdasar, dia berani mencetak kartu nama. Menurutku pemuda keluarga Feng itu sungguh sangat bodoh. Zhang Meng menceraikan aku hanya karena dia. Apa? Sungguh tidak masuk akal. Ini benar-benar lelucon. Putra dari Feng Weidong ini masih punya nyali.
untuk datang kemari dan meminta kita menjaga. Akan kuhabisi keluarga Feng itu. Tuan Er, jangan khawatir. Paman tidak akan membiarkanmu merasa dirugikan begitu saja. Kami berempat pasti akan membantumu memberi mereka pelajaran. Aku mohon pada kalian berempat paman, sebelum pertemuan bisnis dimulai, jangan ungkapkan identitas saya. Itu bagus juga. Saat waktunya tiba, aku ingin melihat ekspresi penyesalan dari orang-orang keluarga Zhang itu. Kalau begitu, Xuaner, coba kamu lihat, apakah ada perusahaan lain yang kamu minati untuk menggantikan keluarga Zhang dan menjadi mitra utama bagi grup Chen? Menurutku keluarga Wang lumayan. Grup Wang? Keluarga Wang adalah keluarga nomor 1 di kota Jiang. Tuan Muda dan Wang Xiaosui juga punya kemampuan luar biasa. Menurutku mereka berhak menjadi mitra kerjasama utama grup Chen. Baiklah, Tuan Er. Aku mengerti apa yang harus dilakukan. Kemarilah. Ini surat undangan untuk pertemuan bisnis besok. Kalau begitu silakan kalian berempat paman beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan bisnis besok. Baik. Chen Xuan ini? Mungkinkah benar-benar diundang oleh 4 keluarga besar? Tuan Muda Feng, sampah ini, mungkinkah dia benar-benar punya latar belakang hebat? Sekalipun dia punya latar belakang, memangnya bisa menandingi grup Chen? Aduh, Direktur Wang kamu juga diusir keluar, kan? Aku tidak sama dengan kalian. Bukannya kamu juga ditipu oleh Chen Xuan? Zhang Meng, ajarkan adikmu ini cara bicara yang baik. Kamu, Wang Xiaosui, di mataku saat ini kamu hanyalah seekor semut. Dengar-dengar dari maksud Tuan Muda Feng, apa kamu sudah menemukan sandaran baru? Tentu saja. Xiao Meng, sore ini, sosok hebat yang diundang oleh 4 keluarga besar, sudah aku temui. Tuan Muda Feng, kamu sudah bertemu dengannya? Benar sekali, aku sudah mengatur hubungan itu sebelumnya. Bahkan sore ini keempat kepala keluarga berjanji padaku secara langsung bahwa pada pertemuan bisnis besok malam, mereka akan memperkenalkannya secara pribadi padaku. Tadi kamu bilang, kamu sudah menemui orang yang diundang 4 keluarga besar itu? Kok aku tidak pernah melihatmu ya? Apa maksudmu? Tuan Muda Feng, dia baru saja membual, dia bilang dialah orang yang diundang oleh 4 keluarga besar. Menurutku, omong kosongnya terlalu besar. Aku mendengar semua yang baru saja kalian katakan. Hanya dengan kemampuan kalian saja, masih ingin ikut dalam pertemuan investasi besok? Biar ku beritahu kalian, tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa masuk. Itu adalah ucapan dari aku, Chen Xuan. dari mana asal keberanianmu sampai bicara seperti itu? Sampah sepertimu, pengetahuanmu tentang kalangan atas masih terlalu rendah. Zhang Meng, bercerai denganmu adalah hal yang kulakukan seumur hidupku sebagai keputusan yang paling tepat. Dengar kata-katamu, orang yang tidak tahu pasti mengira kamulah yang mencampakkan putriku. Biar ku beritahu ya, Chen Xuan. Jangan lupa, kamu itu hanyalah seekor anjing peliharaan keluarga Zhang yang sudah kami buang. Baru saja kamu terus berkata, kami tidak bisa masuk ke pertemuan investasi besok. Baiklah, kalau begitu tunggu besok. Setelah kami keluarga Zhang menjadi mitra utama bagi pihak grup Chen, aku ingin lihat kualifikasi apa yang kamu miliki, Chen Xuan, sampai berani berteriak di hadapanku. Orang yang tidak tahu diri seperti ini, tidak perlu buang-buang waktu dengannya. Ayo kita pergi. Tidak perlu meributkan hal ini dengan mereka yang sudah buta mata dan hatinya. Wanita kejam seperti dia, semakin cepat meninggalkannya akan semakin baik. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan diriku saja? Direktur Wang, kamu bercanda ya? Kamu itu wanita lajang idaman, sedangkan aku cuma duda. Tidak cocok bukan? Aku tidak bercanda. Aku tidak keberatan kamu pernah bercerai. Jika dia tidak menghargaimu, maka itu kerugian baginya. Direktur Wang, aku ingat sudah pernah memberitahumu sebelumnya, bahwa aku belum mau memikirkan masalah asmara. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Kapanpun kamu berubah pikiran, tolong pertimbangkan aku sebagai pilihan pertamamu. Ngomong-ngomong, untuk konferensi investasi besok, apa kamu menerima undangan? Aku sudah menerimanya. Tapi aku tidak begitu ingin pergi. Kenapa? Ini kesempatan langka yang sangat berharga. Kabar yang kudapatkan adalah, kantor cabang kota Jiang dari keluarga Han Imperial sangat berambisi untuk memenangkan hati grup Chen. Saat itu, mereka akan bekerja sama dengan keluarga besar lainnya untuk menyingkirkan semua kemungkinan grup lain untuk bekerja sama dengan grup Chen. Harapan bagi keluarga Wang sangat kecil, jadi tidak perlu mencari masalah sendiri. Direktur Wang, berdasarkan apa yang kukenal tentangmu, kamu tipe orang yang tetap akan maju meskipun itu sulit. Bahkan jika gagal, kamu orang yang tidak akan pernah menyerah. Kenapa kali ini, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mencoba? Bukan? Kamu pasti punya alasan lainnya. Anggap saja aku sudah berubah. Sayang sekali, aku juga telah menerima undangan untuk konferensi investasi besok. Apa? Kamu juga akan pergi? Kenapa? Apa menurutmu juga? Aku tidak layak mengikuti konferensi investasi grup Chen? Kamu salah paham. Kamu yakin ingin pergi? Iya, aku harus pergi. Bisakah kamu tidak pergi saja? Mengapa? Jika kukatakan kalau kamu pergi ke sana, mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Apakah kamu masih akan pergi?
Maksudmu keluarga Zhang? Tuan muda keluarga Han? Han Xiao. Aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin dia mencari masalah denganku? Aku dulu pernah memiliki pertunangan dengannya, tapi aku tidak menyukainya. Dia tahu aku membantumu, sampai membuat keributan di acara penandatanganan itu. Dia bahkan mencariku tadi pagi. Aku mengerti. Dia pikir ada sesuatu di antara kita. Kamu takut setelah dia melihatku besok? Dia akan datang membuat masalah padaku? Han Xiao adalah putra sulung dari keluarga Han. Dia orang yang sangat kejam dan sangat angkuh. Sebenarnya aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin di acara pertemuan investasi yang begitu penting bertemu dengannya. Karena kamu ingin pergi, kalau begitu aku juga akan pergi. Jika dia benar-benar mencari masalah denganmu, maka aku bisa membantumu menghadapinya. Baiklah. Direktur Wang, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok di acara investasi. Itu kan mobil kepala manajer grup Chen lagi. Chen Xuan, terhadap identitasmu itu, aku sungguh menjadi semakin penasaran. Chen Xuan, Wang Xiaoxue, beraninya kalian berdua datang ke sini? Ada baiknya Tuan Muda Feng jelaskan. Mengapa kami tidak berani datang? Direktur Wang, walaupun saat ini, keluarga Wang adalah keluarga nomor 1 di kota Jiang, tapi orang yang menghadiri konferensi investasi hari ini, lebih dari setengahnya, adalah para petinggi kelas atas di Imperial Capital. Belum lagi, penyelenggaranya adalah keluarga Chen, dan 4 keluarga besar Kyoto, yang manapun dari mereka adalah sosok yang tak akan pernah bisa kalian jangkau. Sungguh lucu. Jika kami tidak memenuhi syarat, memangnya kalian merasa punya kualifikasi itu? Tentu saja punya. Biar ku beritahu sejujurnya, dukungan terbesarku bukanlah 4 keluarga besar Kyoto, melainkan keluarga Chen. Setelah malam ini, aku akan menjatuhkan keluarga Wang dari posisi nomor 1 tersebut. Direktur Wang, datang saja sendiri jika memang ingin datang. Kenapa harus membawa sampah seperti dia ini? Apa hubungannya denganmu? Chen Xuan, jangan harap setelah mendekati Wang Xiaoxue, lalu memakai setelan jas mahal seperti ini, kamu bisa menganggap dirimu sebagai tuan muda kaya. Biar ku beritahu kamu, kamu hanyalah sampah yang telah diusir mentah-mentah dari keluarga Zhang kami. Jika kamu sadar diri, seharusnya kamu muncul di tempat yang pantas bagimu, dan bukannya berada di tempat ini, kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri dengan datang ke sini. Asal tahu saja, jika kamu menyinggung Imperial Capital dan keluarga Chen, Wang Xiaoxue pun tidak akan bisa melindungimu. Sepertinya, kalianlah yang sedang mempermalukan diri sendiri kan? Direktur Wang, aku akui, keluarga Wang memang punya sedikit kekuatan. Jika ini dulu, aku memang akan sedikit segan padamu. Tapi hari ini wilayah kekuasaan Imperial Capital dan keluarga Chen. Boleh aku bertanya, Direktur Wang? Dibandingkan dengan keluarga Chen, apa artinya keluarga Wang milikmu itu? Xiao Meng, tidak perlu meladeni orang-orang yang ingin cari masalah sendiri ini. Yang terpenting, malam ini, keluarga Zhang dan keluarga Chen akan menjalin kerjasama pertama mereka. Xiao Meng, apa yang dikatakan Tuan Muda Feng benar? Jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Ayo kita segera masuk. Jangan tunda urusan penting kita. Kami sebentar lagi akan masuk ke dalam acara. Resmi menjadi mitra kerjasama utama bagi grup Chen. Sedangkan kalian hanya bisa dia melihat dari luar. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Siapa bilang kami hanya bisa dia melihat dari luar? Maksudmu? Kamu ingin mengatakan kalau malam ini kamu punya kualifikasi untuk bersaing denganku? Jika aku ingin masuk, aku bisa masuk. Sedangkan kalian, jika aku katakan kalian tidak bisa masuk, jangan harap kalian bisa melangkah masuk satu jari pun. Apa yang baru saja kamu katakan? Bilang kalau kami tidak bisa masuk? Chen Xuan, ini adalah hal paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Tahukah kamu? Coba lihat ini baik-baik. Ini adalah surat undangan yang didapatkan Feng Xuan untukku. Kami dari keluarga Zhang bisa masuk kapanpun kami mau. Sedangkan kamu Chen Xuan, seumur hidupmu kamu tidak akan pernah layak untuk mendapatkan surat undangan ini. Bukankah itu hanya selembar surat undangan? Apa yang perlu dibanggakan? Apa sekarang kamu masih tidak mengerti? Feng Xuan bisa membantuku mendapatkan surat undangan, sedangkan apa yang bisa kamu berikan padaku? Bersamamu hanya membuatku malu, dan membuat keluarga Zhang malu. Sejujurnya, kamu tidak pantas lagi berdiri di sampingku. Kurasa kamu salah bicara. Kamulah yang tidak pantas berdiri di sampingku. Batalkan kualifikasi masuk untuk keluarga Zhang dan keluarga Feng. Kamu pikir kamu siapa? Ayo pergi! Halo, ini surat undanganku. Maaf, Anda berdua tidak diizinkan masuk. Apa maksudnya ini? Karena surat undangan ini sudah dibatalkan. Dibatalkan? Kamu pasti bercanda kan? Benar sekali. Surat undangan sebagus ini, mana mungkin bisa dibatalkan begitu saja? Saya adalah keluarga Feng dari kota Jiang. Coba lihat yang ini. Apalagi keluarga Feng, karena surat undangan milik kalian ini juga sudah dibatalkan. Ini tidak mungkin. Saya adalah grup Chen, manajer umum yang akan segera menjabat di kota Jiang. Surat undangan ini baru kemarin saya dapatkan langsung dari tangan 4 kepala keluarga, sama sekali tidak mungkin dibatalkan. Saya juga baru menerima kabarnya 1 menit yang lalu. Isi detailnya adalah, tunggu sebentar,
saya periksa pesannya dulu. Untuk pertemuan investasi hari ini, surat undangan dari keluarga Zhang dan keluarga Feng Kota Jiang semuanya dibatalkan. Keluarga Zhang dan keluarga Feng tidak memiliki hak untuk masuk. Mungkinkah hanya dengan satu telepon dari Chen Xuan membuat kami tidak punya hak untuk masuk ke dalam? Ini tidak masuk akal. Ini dikirim langsung oleh bos saya, Tuan Zheng Bowen sendiri. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya kepadanya. Aku masih ingin bertanya, mengapa tiba-tiba saja kami tidak lagi memiliki hak masuk? Maaf, saya hanya bertugas menjalankan perintah. Saya tidak punya hak untuk menanyakan alasannya. Mengapa ini bisa terjadi? Zhang Meng, aku benar-benar penasaran, kenapa semua yang dia katakan, selalu kamu percaya, sedangkan apapun yang kukatakan, satu kata pun kamu tidak percaya? Tapi, sekarang kamu seharusnya sudah percaya kan? Sudah kubilang kalian tidak bisa masuk? Maka kalian memang tidak akan bisa masuk. Chen Xuan, jangan sok hebat deh. Kalau kami tidak bisa masuk, memangnya kamu bisa masuk? Apa kamu punya surat undangannya? Dia tidak butuh surat undangan. Atas dasar apa? Karena dia adalah pasangan yang kubawa malam ini, jadi dia tidak memerlukan surat undangan. Nona Wang, apakah tuan ini suami Anda? Bukan. Lalu, apakah dia tunangan Anda? Juga bukan. Tetapi jika Chen Xuan bersedia bersamaku, itu akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidupku. Nona Wang, mohon maaf sekali. Kalau begitu, dia tidak boleh masuk. Mengapa? Sesuai peraturan, siapapun yang datang ke pertemuan investasi malam ini, baik dari kota Jiang maupun keluarga besar di Jing, setiap keluarga hanya memiliki satu surat undangan. Satu surat undangan hanya boleh membawa satu orang pasangan, atau dua orang anggota keluarga. Tuan ini bukanlah pasangan sah ataupun keluarga Anda. Menurut peraturan, tuan ini tidak diperbolehkan masuk. Tadi, bukannya kamu sombong sekali? Kenapa? Cepat sekali ya kamu merasa malu? Siapa bilang aku merasa malu? Karena tidak bisa masuk sebagai pasangan Direktur Wang, maka aku akan memakai surat undanganku sendiri. Kamu sampah tidak berguna, mana mungkin punya surat undangan? Penjaga, tolong periksa dia baik-baik, itu pasti surat undangan palsu. Ini surat undangan Anda, tamu kehormatan, silakan masuk. Tamu kehormatan? Tamu kehormatan apa? Apa kamu sudah melihatnya dengan jelas? Surat undangan ini tidak hanya asli, tetapi juga merupakan tingkat tertinggi, yaitu surat undangan VIP. Pemegangnya memiliki hak istimewa untuk membawa siapapun dalam jumlah berapapun ke aula. Ini benar-benar mustahil. Bahkan aku saja tidak bisa mendapatkan undangan dengan kualifikasi setinggi ini. Dengan apa Chen Xuan bisa melakukannya? Sekarang semua undangan menggunakan sistem nama asli. Permisi, nama siapa yang tertulis di sana? Di sana tertulis Chen Xuan, Tuan Chen. Tidak mungkin. Undangan VIP hanya bisa dimiliki orang yang memiliki aset dalam jumlah besar di bawah namanya. Chen Xuan, kamu cuma sampah? Mana mungkin punya undangan VIP? Menurutku, ini pasti hasil curian entah dari mana. Direktur Wang, apakah kamu sekarang merasa malu dan marah? Apakah kata-kata adikku salah? Jika dia hanya mengeluarkan satu undangan biasa, mungkin aku akan merasa kalau itu asli. Tapi ini adalah undangan VIP. Menurutmu kalau dia tidak mencuri, dengan apa dia punya kesempatan mendapatkan undangan ini? Jangan memandangku dengan pandangan sempit itu, undangan ini aku dapatkan dengan jujur. Hebat sekali berkata dengan jujur. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu. Apa kamu punya kekayaan? Atau punya properti? Atau punya perusahaan terdaftar atas namamu? Omong kosong, beraninya kamu bilang mendapatkannya dengan jujur? Dengan hak apa kamu mendapatkan undangan VIP ini? Zhang Meng, dengan pandanganmu yang seperti ini, keluarga Zhang sudah ditakdirkan hanya menjadi keluarga kelas 2. Saat kamu tahu bahwa Chen Xuan adalah sosok yang tak pantas kamu gapai, kamu pasti akan menyesali pilihanmu dulu. Lagi lain tak pantas digapai. Direktur Wang, apakah kamu tidak punya kosakata baru lagi? Kalau begitu, aku katakan sekali lagi, dia Chen Xuan hanyalah seorang pria yang pandai mencuci dan memasak. Kamu bersamanya hanya akan merendahkan harga dirimu. Merendahkan harga diri? Aku sudah mengatakannya tadi. Jika aku bisa bersama Chen Xuan, itu akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidupku. Direktur Wang, kamu adalah ratu bisnis dari kota Jiang. Kepala keluarga nomor 1 di kota Jiang. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu bisa menyukai pria seperti ini? Soal kemampuan, aku rasa aku lebih tinggi darimu. Soal status, keluarga Wang milikku jauh melampaui keluarga Zhang milikmu. Apa hakmu mempertanyakan pilihanku? Terlebih lagi, sekarang, Tuan Muda Feng ini sedang berada di sisimu. Tidakkah menurutmu, sikapmu yang terus menempel pada mantan suamimu dan berusaha keras merendahkannya, itu sangat lucu? Aku lucu? Aku sudah menikah dengannya selama 5 tahun. Aku lebih tahu sifatnya daripada kamu. Aku tegaskan sekali lagi, dia hanyalah seorang pria rumah tangga yang hanya bisa mencuci dan memasak. Apapun yang bisa dia kerjakan, pengasuh manapun bisa melakukannya. Itu karena kamu tidak punya hati dan tidak tahu cara menilai orang. Demi keinginanmu sendiri, kamu mencampakkan suami sebaik Chen Xuan. Jika kamu tidak menghargainya, maka aku yang akan menghargainya. Ayo pergi. Lihat saja siapa yang berani merebut wanita milik Han Xiao. Aku mengenalmu. Kamu hanyalah mantan suami terbuang yang diusir oleh keluarga Zhang. Wahai Chen Xuan,
Aku memang Chen Xuan. Anda sendiri siapa? Putra sulung dari keluarga Han di ibu kota. Pewaris keluarga Han. Han Xiao. Ternyata dia dari keluarga Han yang posisinya tepat di bawah 4 keluarga besar. Jadi Anda adalah Tuan Muda Han? Senang bertemu denganmu. Senang bertemu? Aku dan Xiao Sui masih terikat pertunangan. Dia itu tunanganku. Tapi baru saja aku mendengar, katanya, dia menyukaimu dan ingin bersamamu. Kamu merebut wanitaku. Lalu bicara soal senang bertemu denganku? Pertama, aku dan Direktur Wang hanyalah teman biasa. Aku tidak pernah bilang menjalin hubungan dengannya. Jadi mana bisa disebut merebut? Kedua, pertunangan hanyalah belenggu dari masa lalu, yang sama sekali tidak bisa membatasi kebebasan orang modern. Mengenai pilihan Direktur Wang, itu adalah haknya. Baik aku maupun kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Memangnya siapa kamu? Berani-beraninya bicara begitu padaku. Han Xiao, aku paham perasaanmu padaku. Tapi orang yang kucintai adalah Chen Xuan. Orang yang ingin ku bersamanya hanyalah dia. Aku harap kamu bisa menghargai pilihanku, dan tolong jaga harga dirimu. Meskipun keluarga Han di ibu kota adalah keluarga kelas 2, tetapi mereka tetap berada di atas seluruh keluarga di Nanzhou. Jelas keluarga Wang dan keluarga Han bagaikan langit dan bumi. Apa yang sebenarnya dipikirkan Wang Xiaosui ini? Benar sekali, Wang Xiaosui ini malah menyia-nyiakan koneksi berharga dari keluarga Han, dan justru memilih mantan suami yang telah diusir oleh keluarga Zhang. Wah, Chen Xuan, ternyata, kamu juga seorang perebut kekasih orang? Memangnya kamu ini apa? Halo, Tuan Muda Han. Saya, Feng Xuan, putra kepala keluarga Feng, dan juga orang yang akan segera ditunjuk grup Chen menjadi manajer umum di kantor cabang kota Jiang. Saya bisa menjadi saksi, si sampah Chen Xuan ini, sudah tahu Anda punya pertunangan dengan Direktur Wang, tapi masih terus menggoda dia? Merusak ikatan pertunangan antara Anda dan Direktur Wang? Benar-benar, sangat tidak tahu malu. Benar sekali, si sampah inilah pelakunya. Sebelum dia bercerai dengan kakak saya, dia sudah mendekati Direktur Wang. Sekarang dengan mengandalkan Direktur Wang, dia bertindak semena-mena di atas kepala keluarga Zhang kami. Kalian berdua pikir kalian siapa? Berani mengatur-atur saya. Wanitanya Han Xiao. Mohon redakan amarah Anda. Direktur Han, kami sama sekali tidak bermaksud buruk pada Direktur Wang. Kami hanya sekadar memberitahu. Orang sepertimu ingin mendekati saya? Kamu belum cukup level. Lalu kamu, sampah macam apa kamu ini? Apa kamu pantas bersaing denganku? Pantas atau tidak? Itu bukan kamu yang menentukan. Aku sarankan sebaiknya kamu tahu diri. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar padamu. Cukup Han Xiao. Coba saja kalau kamu berani menyentuhnya. Xiao Sui, kamu tahu sendiri, tidak ada hal apapun yang tidak berani aku, Han Xiao, lakukan. Lebih baik pikirkan baik-baik. Putuskan hubungan dengannya. Dengan begitu, kita bisa mengembalikan pertunangan kita, dan aku bisa menganggap seolah semuanya tidak pernah terjadi. Tapi jika kamu tetap bersikeras membatalkan pertunangan, aku akan membuat keluarga Wang kalian membayar dengan harga yang sangat mahal. Aku katakan untuk terakhir kalinya, aku hanya ingin bersama Chen Xuan. Tidak peduli, bagaimanapun kamu mengancamku, aku tidak akan pernah berubah. Kamu sebaiknya jangan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Para tamu sekalian, acara promosi investasi akan segera dimulai. Tolong semuanya jangan berkumpul di depan pintu hotel. Aku akan membuat perhitungan denganmu di dalam. Menyinggung keluarga Han demi aku, itu tidak layak. Itu sangat layak. Apa kamu tidak takut keluarga Han akan menghancurkan grup Wang kalian? Aku tidak takut, jika tanpa kamu, grup Wang tidak akan ada seperti sekarang. Seandainya grup Wang benar-benar bangkrut, maka aku anggap saja. Kembali ke hari pertama saat aku mengejarmu. Mari kita pergi. Ayo. Chen Xuan, dasar kamu sampah tak berguna. Ini akan mencelakai keluarga Zhang kami. Benar-benar membuatku marah. Bibi, Anda jangan sampai jatuh sakit karena marah. Saya yakin, Tuan Muda Han pasti akan membantu kita membereskannya. Lagi pula, malam ini, apakah dia masih bisa keluar dari hotel ini hidup-hidup? Masih belum bisa dipastikan. Tapi masalahnya sekarang, jika kita tidak bisa masuk ke acara ini, maka mitra kerjasama utama grup Chen bukanlah kita. Aku sekarang akan menelpon putra kedua grup Chen, memintanya membantu melancarkan hubungan, agar kita bisa masuk terlebih dahulu. Benar, benar, benar. Cepat hubungi dia sekarang. Apakah kamu menantikannya? Jika Wang mendapatkan kepercayaan dan bekerja sama dengan grup Chen, maka nilai pasar Wang diperkirakan akan melonjak lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja aku menantikannya, tapi hal ini tidaklah sesederhana itu. Jika aku memberitahumu, Wang akan menjadi mitra pertama grup Chen, apakah kamu akan percaya? Semoga kata-katamu menjadi kenyataan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ini bukan sekadar harapan, tapi sebuah fakta. Melihat potensi Wang saat ini, ditambah dengan kemampuanmu untuk mendapatkan dukungan dari grup Chen, bukanlah hal yang sulit. Kamu memikirkan hal ini terlalu sederhana.
Keluarga Han kali ini telah menarik banyak dukungan dari keluarga kaya raya di ibu kota. Lihat ke arah sana. Siapa dua orang di samping Han Xiao itu? Kepala keluarga Jin di ibu kota, Jin Haojie. Dan kepala keluarga Shi, Shi Yuxiang. Mereka semua adalah elit dari keluarga terpandang di ibu kota. Dengan bantuan mereka pada Han Xiao, harapan bagi keluarga Wang milikku sangatlah tipis. Lebih percaya dirilah. Aku percaya padamu. Wah, Xiao Shui, sudah lama tidak bertemu ya? Kepala keluarga Jin, kepala keluarga Shi, sudah lama tidak bertemu. Wah, siapa pria tampan ini? Mari aku kenalkan. Ini adalah Chen Xuan. Dia adalah... Bukannya dia hanya seorang suami terbuang yang baru saja diusir dari keluarga kecil yang tak berarti itu. Wang Xiao Sui, kamu benar-benar sudah buta? Sampai mau menyukai sampah seperti ini. Han Xiao, jaga ucapanmu baik-baik. Chen Xuan, duduklah dulu. Tunggu dulu. Tuan Muda Han, ada apa? Kursi ini, kamu tidak pantas mendudukinya. Apa yang dikatakan Tuan Muda Han benar? Untuk posisi ini, kamu tidak pantas mendudukinya. Xiao Sui, sebaiknya bawa dia ke tempat lain untuk duduk. Mencari tempat lain? Kepala keluarga Jin, di acara pertemuan bisnis hari ini, apa kamu pikir ada tempat untuk sampah? Apa? Memangnya aku tidak boleh duduk di sini? Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini? Apa kamu merasa sudah selevel dengan kami? Memangnya apa yang kamu punya untuk bicara dengan kami? Jika bicara soal tingkatan, kalian bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk masuk dalam pandanganku. Lancang. Dasar orang tak tahu diri, apa kamu tahu? Mereka yang menghadiri pertemuan bisnis hari ini, semuanya adalah kaum bangsawan teratas di ibu kota. Kamu hanya pria sampah yang dibuang dari keluarga kelas 2 kota Jiang, beraninya kamu banyak bicara di sini. Kepala keluarga Jin, kepala keluarga Shi. Kalian berdua adalah keluarga elit di ibu kota? Hanya demi melampiaskan emosi di sini? Bukankah itu akan menjatuhkan harga diri kalian? Harga diri? Kamu bahkan tahu kata harga diri? Orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Kenapa aku tidak punya kualifikasi? Aku bisa dengan jujur dan terang-terangan masuk ke dalam aula perjamuan ini. Surat undangan yang kalian miliki pun aku punya. Tempat yang bisa kalian duduki, tentu saja bisa aku duduki juga. Aduh, tentu saja kamu bisa duduk. Apa kamu tidak tahu? Tempat duduk di pertemuan bisnis hari ini terbagi berdasarkan tingkatan kasta. Mereka yang bisa duduk di barisan depan adalah orang-orang yang memiliki surat undangan VIP. Kalau begitu buka mata kalian lebar-lebar. Apakah ini surat undangan atau bukan? Wah, surat undangan VIP ini pasti hasil curian dari suatu tempat kan? Xiao Sui, sebenarnya kursi di barisan depan ini ada satu untukmu, tapi sekarang kamu bersama dengan pria rendah seperti dia, itu akan menurunkan derajatmu. Jadi tempat duduk di barisan depan ini bukan untukmu lagi. Kalian benar-benar sangat agresif ya? Xiao Sui, kami bersama keluarga Shi datang kemari untuk memberi pelajaran pada junior sepertimu, tahu tidak? Benar sekali. Kami melihat Han Xiao tumbuh dewasa, dan kamu telah mengecewakannya. Jangankan memarahimu beberapa patah kata, sekalipun dia memberimu tamparan, kamu harus tetap menerimanya. Xiao Sui, mengapa kamu tidak menjadi nyonya muda keluarga Han saja, dan malah bersikeras berurusan dengan sampah seperti dia? Kamu ini, kenapa juga mencari kesulitan? Aku tidak pernah merasa bahwa bersamanya dengan Chen Xuan adalah hal yang merendahkan diriku sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Apa yang tidak bisa aku miliki, orang lain juga tidak boleh memilikinya. Semuanya, tangkap pasangan yang tak tahu malu ini, dan usir mereka keluar. Tunggu sebentar. Jika hari ini aku sampai diusir keluar, maka konferensi investasi ini tidak perlu lagi diadakan. Keluarga bangsawan dari ibu kota kekaisaran yang datang hari ini, meskipun berada di peringkat terakhir, masih 100 kali lipat lebih kuat dari keluarga Wang. Kamu pikir dengan mengandalkan seorang Wang Xiao Shui, kamu sudah bisa menghentikanku? Wang Xiao Shui bukan tempat sandaranku, tapi diriku sendirilah sandaran terbesarku. Sungguh ucapan yang sangat sombong. Xiao Shui, coba kamu lihat. Inilah akibat dari pilihanmu. Han Xiao, kamu jangan keterlaluan. Xiao Shui, apa kamu benar-benar ingin menjadi musuhku?
keluarga Han. Pikirkan baik-baik. Ini semua karena kamu yang memaksaku. Baiklah. Orang sepertimu saja. Berani ingin menjadi musuhku, keluarga Han? Sungguh usaha yang sia-sia. Xiao Shui, hari ini kamu benar-benar membuat kami para orang tua ini sangat kecewa. Menurutku sih, mungkin karena kamu terlalu lama bergaul dengan sampah masyarakat rendah ini, otakmu jadi sudah rusak, ya? Xiao Xie, kalau sudah begini, jangan salahkan aku jika aku tidak punya belas kasihan. 3 menit lagi. Aku akan membuat keluarga Wang dari kota Jiang bangkrut. Xiao Shui, jika sekarang kamu bersedia untuk melanjutkan pertunangan denganku, aku bisa mempertimbangkan untuk membatalkan perintah ini. Jika tidak, dalam 3 menit, keluarga Wang milik kalian akan benar-benar menghilang dari ibu kota. Xiao Shui, Tuan Mudahan sudah memberimu kesempatan, bisakah kamu mengalah sedikit dan minta maaf? Apa kamu benar-benar ingin bisnis keluarga Wang hancur begitu saja dalam sekejap? Perjanjian pertunangan dari generasi sebelumnya. Atas dasar apa harus menghalangi aku untuk bersama orang yang kucintai? Lalu atas dasar apa aku harus tunduk dan minta maaf? Meskipun keluarga Wang benar-benar hancur, itu adalah karena sikapnya yang sewenang-wenang. Xiao Shui, selama ini kamu selalu melindungiku. Sekarang giliran aku yang melindungimu. Benar-benar sombong sekali ucapannya. Tersisa 1 menit lagi, keluarga Wang akan lenyap dari kota Jiang. Sampah tidak berguna sepertimu. Masih bermimpi ingin melindunginya. Awasi dengan ketat keluarga Wang di kota Jiang. Cegah dan hadapi segala bentuk serangan bisnis dari ibu kota. Jika keluarga Wang di kota Jiang mengalami penurunan saham sedikit saja, kamu harus bertanggung jawab. Besar sekali mulutmu. Wang Xiao Shui, coba kamu lihat orang yang kamu sukai. Orang bodoh macam apa dia? Masih berani membual di sini? Apa kamu benar-benar menganggap kami semua yang ada di sini adalah orang bodoh? Kalau begitu, bagaimana jika kita bertaruh? Jika dalam 3 menit, saham keluarga Wang dari kota Jiang mengalami penurunan sedikit saja, maka tanpa perlu kalian usir, aku sendiri yang akan pergi dari sini. Namun jika saham keluarga Wang tidak berubah sama sekali, maka Tuan Mudahan, kamu harus meminta maaf padaku. Cih, kamu benar-benar cari mati sendiri. Baiklah, aku terima taruhanmu. Dengan kekuatan yang dimiliki Tuan Mudahan, hanya dalam 3 menit saja bisa membuat keluarga bangsawan kota Jiang musnah, bahkan para orang kaya dari Imperial Capital, kami juga tidak akan bisa menghentikannya. 3 menit sudah berlalu, kalian lihatlah, apakah keluarga Wang benar-benar sudah hancur? Apa? Saham grup Wang bukannya turun, malah justru naik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian para sampah, menghancurkan keluarga kecil di kota Jiang. Apakah sesulit itu? Direktur Han, saya tidak tahu apa yang terjadi. 1 menit yang lalu ada dana sebesar 20 miliar masuk ke pasar modal dan dengan kuat menahan serangan bisnis kita. Apalagi dana mereka sangatlah besar, kami sama sekali tidak bisa melawannya. Apa? Tuan Mudahan, kamu kalah. Saya harap Tuan Mudahan menepati janji taruhan ini dan meminta maaf pada saya. Siapa dia sebenarnya? Marga dia juga Chen. Bisa jadi dia orang dari keluarga Chen di ibu kota. Chen Xuan? Mana mungkin? Bagaimana mungkin kamu punya hak untuk mencairkan dana 20 miliar? Kebetulan? Ini pasti cuma kebetulan. Kamu sudah kalah, maka kamu harus terima kekalahanmu. Kamu ingin aku minta maaf padamu? Jangan mimpi. Kenapa? Tuan Mudahan sudah kalah, apa kamu mau lari dari tanggung jawab? Kalau hari ini aku yang kalah, kalian pasti sudah akan menginjak-injak dan merendahkanku. Tuan Mudahan, kalau kamu ingin mengingkari janjimu, maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Ini benar-benar tidak menganggap keluarga Han sama sekali. Bagi Tuan Mudahan ini, lebih baik minta maaf secara ksatria. Sekarang lihatlah, minta maaf atau tidak, wajahnya sudah benar-benar dipermalukan. Han Xiao, sekarang saya dan Chen Xuan sudah punya hak untuk duduk, kan? Silakan. Itu bukan tempat dudukku. Bukan di sini? Tempat dudukku ada di sana. Tempat duduk itu kursi tertinggi. Kamu ingin duduk di sana, apa otakmu sedang tidak beres? Tempat duduk itu memang sudah seharusnya menjadi milikku. Posisi itu memang seharusnya milikku.
Chen Xuan, aku dengar beberapa hari yang lalu, di upacara penandatanganan keluarga Zhang dan keluarga Wang. Kamu juga merebut kursi kehormatan seperti ini? Kenapa? Hari ini mau menggunakan trik lama lagi? Sayangnya di sini hanya ada satu kursi. Xiao Sui, apakah kamu masih bersedia terus mendampingiku? Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya. Xiao Sui, gila, dia ingin tamat, dan kamu ingin ikut tamat bersamanya? Jangan bodoh. Aku tahu kamu sedang marah padaku, tapi sekarang bukan saatnya untuk keras kepala. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Kamu. Hari ini saya, Wang Xiaosui, pasti akan sehidup semati dengan Chen Xuan. Bahkan jika harus tiada bersama pun, saya tidak akan pernah menyesal. Apa kamu benar-benar tidak takut? Apapun yang terjadi hari ini, aku akan tetap setia berdiri di sisimu. Kalian berdua benar-benar lancang. Kursi utama di pesta malam ini dikhususkan untuk tamu agung yang harus dihormati setinggi-tingginya oleh 4 keluarga besar. Memangnya kalian ini siapa? Cepat turun dari sana. Turun. Wang Xiaosui. Pertemuan investasi grup akan segera dimulai. Cepatlah turun dari sana sekarang juga. Bagaimana kamu tahu? Kalau aku bukan tokoh besar yang kalian maksud itu? Song Meng tiba. Bukankah ini Direktur Departemen Perdagangan Grup Chen? Yaitu Song Meng. Dia juga penanggung jawab utama pameran investasi kali ini, dan punya otoritas kepemimpinan langsung atas hasil pameran itu. Han Xiao dari keluarga Han, menyambut kedatangan Direktur Song. Ada masalah apa di sini? Tuan Direktur Song, ada anjing liar yang menyelinap ke pameran investasi hari ini. Anjing liar? Benar, orang itu adalah dia. Orang bernama Chen Xuan ini, seorang mantan suami yang diusir oleh keluarga kelas 2. Dia tidak tahu tata krama, dan berani bertindak semena-mena di sini. Memang benar-benar semena-mena. Apakah kursi ini tempat yang pantas untuk kamu duduki? Apa Anda tidak mengenaliku? Memangnya kamu siapa? Sampai-sampai aku harus mengenalmu? Kursi ini disiapkan khusus untuk tuan muda tertua keluarga Chen. Cepat enyah dari sana sekarang juga. Xiao Shui, sekarang tak akan ada siapapun yang bisa menolongmu. Apa kamu tuli? Atau sudah gila? Aku menyuruhmu turun. Apa kamu tidak dengar? Tuan Direktur Song. Aku tidak menyalahkanmu karena belum pernah melihatku sebelumnya. Akulah tuan muda tertua dari keluarga Chen. Kamu benar-benar. Dia benar-benar tuan muda keluarga Chen. Ini tidak mungkin. Mustahil. Dia hanyalah anjing terlantar yang diusir dari rumah. Bagaimana mungkin dia? Tuan muda keluarga Chen? Tuan muda keluarga Chen? Kalian sekelompok orang bodoh, bisa begitu saja percaya pada seekor anjing terlantar sebagai tuan muda keluarga Chen. Kamu berani memasukkan identitas sebagai tuan muda keluarga Chen? Sudahkah kamu siap untuk dihukum? Kamu bilang kamu adalah Grup Chen, Direktur Departemen Pengembangan Bisnis? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apakah kamu orang baru? Aku sudah bertahun-tahun di keluarga Chen. Aku juga tidak menyangka, kalau kamu itu tuan muda keluarga Chen. Chen Xuan, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu katakan sekarang. Status Direktur Song sangat tinggi di Grup Chen. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali tuan muda keluarga Chen? Karena berani memasukkan identitas tuan muda keluarga Chen, biar ku berikan pelajaran padamu. Wang Xiaosui, jangan keras kepala lagi, cepat turun dari sana sekarang, bersujud dan minta maaflah pada Direktur Song. Direktur Song. Xiaosui sempat tersesat dan bingung. Dia tidak sengaja melakukannya, mohon ampuni dan bermurah hatilah. Untuk nama baik Imperial Capital dan keluarga Han, aku masih harus menghormati itu. Soal kota Jiang dan keluarga Wang, aku tidak akan mempermasalahkannya untuk sementara. Tapi kamu memasukkan identitas tuan muda keluarga Chen dan berani menduduki kursi eksklusif milik tuan muda, ini adalah tantangan terhadap martabat keluarga Chen. Ini benar-benar tidak termaafkan, dan kamu harus segera dihabisi. Benar? Dosamu tidak bisa dimaafkan? Dan kamu pantas untuk dihukum? Aku terlahir sebagai tuan muda keluarga Chen. Apa kamu tidak mengenalku? Aku justru ingin bertanya, apakah kamu benar-benar dari bagian investasi direktur? Sudah di ujung tanduk tapi masih belum mengaku. Bahkan berani memfitnah Direktur Song. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Kalian semua, bawa orang yang mengaku sebagai tuan muda keluarga Chen ini. Tangkap dia. Bawa pergi dia, biarkan tuan muda yang asli memberinya pelajaran. Song Meng, aku berikan kesempatan terakhir padamu. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang memerintahkanmu untuk sengaja menjatuhkanku? Cih, yang palsu tetaplah palsu. Apa-apaan soal fitnah itu? Sedangkan untukmu, baru saja tuan muda dari keluarga Han sudah memohonkan maaf untukmu. Demi dia, aku ingin mengampunimu, tapi kamu sedikit pun tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan kami keluarga Chen karena bertindak tegas padamu. Tunggu apa lagi? Cepat serang. Song Meng. Anjing dari keluarga Chen ini, beraninya kamu pakai nada bicara seperti ini pada tuanmu sendiri? Kepala pelayan Liu, bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Aku ingat sekarang, dia adalah kepala pelayan dari keluarga Chen, Liu Xiaohui.
Kepala pelayan Liu datang secara langsung. Sepertinya hari ini kedua orang ini benar-benar akan tamat. Apa katamu? Coba katakan, siapa yang akan habis malam ini? Baik. Nanti aku akan buat perhitungan denganmu. Siapa di sana? Kemari. Kepala pelayan Liu. Aku. Kepala pelayan Liu, orang yang seharusnya Anda beri pelajaran, adalah bajingan yang pura-pura jadi tuan muda keluarga Chen ini. Ah, kepala pelayan Liu, apa maksud dari semua ini? Apa maksudku? Tuan mudahan, perhitungan kita nanti saja. Song Meng, setahuku tentangmu selama ini, kamu bukanlah orang yang sombong seperti ini, tapi hari ini kamu telah berkhianat. Siapa yang memerintahmu? Atau apa kamu berutang pada seseorang, hingga kelemahanmu dimanfaatkan orang lain? Kepala pelayan Liu. Saya. Baik. Tenang saja. Pihak keluarga Chen kami memiliki cukup cara untuk membuatmu mengungkapkan siapa orang yang mengendalikanmu di balik layar. Bawa dia pergi. Kepala pelayan Liu, aku. Aku tidak punya pilihan lain. Tolong ampuni aku, Tuan Muda. Tuan Muda, tolong ampuni aku. Bawahan dari manajer umum keluarga Chen, Grup Chen, Wakil Direktur, Liu Xiaohui, memberi hormat kepada Tuan Muda. Paman Liu, silakan Anda cepat berdiri. Paman Liu, Tuan Muda, mungkinkah dia benar-benar keluarga Chen Tuan Muda? mustahil. Kepala pelayan Liu, apa maksudmu melakukan ini? Tuan Mudahan, justru saya ingin bertanya padamu, apa maksud semua ini? Maksud saya adalah, dia tidak mungkin merupakan keluarga Chen Tuan Muda. Identitas Tuan Muda keluarga kami tidak boleh kamu ragukan. Kepala pelayan Liu, coba lihat hal ini. Mungkinkah ada sedikit kesalahpahaman? Ah, ya benar sekali. Dia hanyalah anjing buangan yang diusir begitu saja oleh keluarga kota Jiang keluarga Zhang. Itu karena kota Jiang keluarga Zhang yang buta tidak mengenali sosok hebat. Begitu juga dengan kalian. Siapapun yang tidak hormat kepada Tuan Besar kami malam ini, berarti tidak menghormatiku, keluarga Chen. Aku, keluarga Chen, pasti akan membuat perhitungan. Keluarga Si dari ibu kota, kepada Tuan Muda Chen, minta maaf. Keluarga Jin juga minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Han Xiao, apa kamu ingin bermusuhan dengan keluarga Chen? Aku benar-benar tidak percaya bahwa orang ini adalah tuan muda keluarga Chen. Identitas Tuan Muda keluargaku, kamu tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Sejauh yang aku tahu, setiap kepala keluarga Chen pasti akan memberikan pusaka warisan kepada kepala keluarga berikutnya. Untuk perempuan, adalah cincin ukiran Phoenix. Dan untuk laki-laki, adalah cincin jempol ukiran naga. Chen Xuan, jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu benar-benar keluarga Chen Tuan Muda, maka kamu harus mengeluarkan cincin jempol naga itu dan menunjukkannya kepada kami. Benar sekali. Hanya dengan perkataanmu, kamu menyebut dia sebagai Tuan Muda keluarga Chen. Dia harus mengeluarkan buktinya untuk membuktikan siapa dirinya. Benar. Di mana buktinya? Betul itu? Han Xiao, jangan harap aku akan terjebak dalam permainan pembuktianmu. Chen Xuan, karena kamu tidak bisa menunjukkan cincin jempol naga itu, dengan apa kamu akan membuktikan dirimu adalah keluarga Chen? Lancang. Identitas Tuan Muda keluarga Chen tidak boleh kalian pertanyakan. Kalian sedang meremehkan wibawa keluarga Chen. Kamu. Kepala pelayan Liu, meskipun kamu kepala pelayan dari keluarga Chen, tapi kamu tidak bisa begitu saja memukul orang kami dari kalangan elit kekaisaran. Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Benar, hanya berdasarkan ucapan remehmu, mengatakan bahwa dia Tuan Muda dari keluarga Chen, maka dia akan langsung menjadi Tuan Muda. Jika hari ini dia tidak bisa mengeluarkan bukti, maka aku tidak akan mengakuinya. Aku juga tidak mengakuinya. Bodoh. 4 pemimpin keluarga besar ibu kota tiba. Chen Xuan, dan juga kamu, kepala pelayan Liu. Saatnya kalian menerima hukuman. Hormat kami kepada 4 pemimpin keluarga besar. Han Xiao, Han Xiao dari ibu kota, memberi hormat kepada 4 pemimpin keluarga besar. baru saja kamu bilang siapa yang saatnya dihukum. Tentu saja sih, orang sombong yang tidak tahu diri ini. Dia tidak mengenal martabat, tidak sopan pada atasan, dan berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Chen. Berpura-pura menjadi Tuan Muda keluarga Chen? Benar, dia orangnya. Namun, melihat keberanian orang rendah ini, sepertinya dia tidak punya nyali untuk berbuat jahat sendirian. Jadi aku menduga bahwa kepala pelayan Liu, dialah dalang di balik semua ini. Sepertinya otakmu sedang tidak beres. Jangan asal bicara. Han Xiao, ayahmu telah bersusah payah seumur hidupnya, membangun dasar kekayaan keluarga Han dengan susah payah. Tapi malam ini, semuanya hancur di tanganmu sendiri. Apa? Keluarga Han punya orang brengsek sepertimu? Sungguh sebuah nasib buruk bagi keluarga. Kepala keluarga Du, kepala keluarga He. Apa maksud kalian semua? Apa maksud kami? Han Xiao,
Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dia adalah tuan muda besar keluarga Chen, Chen Xuan. Keempat, Paman. Mengapa kalian semua datang ke sini? Xuan Er, sebagai tuan muda besar keluarga Chen, saat banyak orang merundungmu hari ini, meskipun kamu bisa bersabar, kami berempat tidak akan tinggal diam. Hari ini, kami harus menuntut keadilan untukmu. Tepat sekali. Hari ini, bagi siapapun yang berani menyinggung, 4 keluarga besar tidak akan melepaskan satu orang pun. Kalian tidak ada yang bisa lari. Apa dia benar-benar tuan muda Chen? Semuanya sudah berakhir? Semua berakhir. Apa yang telah kita lakukan tadi? Tuan muda Chen, saya orang kecil yang buta karena tidak mengenali orang hebat. Kami sungguh tidak berniat untuk menyinggung Anda. Itu dia, semuanya karena dialah yang terus menghasut kami. Tuan muda Chen, ini semua salah saya. Mohon bermurah hatilah, ampunilah kami. Kalian berdua, cara kalian yang hanya mengikuti kemana angin berhembus, benar-benar menjijikkan. Tuan muda Chen, apa yang kami katakan, semuanya berasal dari lubuk hati. Berilah kami satu kesempatan lagi. Aku, keluarga Jin, pasti akan selalu setia mengabdi pada keluarga Chen. Aku, keluarga Si, juga begitu, bersedia mengabdi pada keluarga Chen, dan rela berkorban demi Anda. Kalian berdua sampah. Dia itu hanyalah anjing pembuangan dari keluarga kelas 2. Bagaimana mungkin dia adalah tuan muda dari keluarga Chen? Han Xiao, apa kamu masih belum mengerti juga? Kenapa kamu meragukan kepala pelayan Liu? Sekarang kami 4 pemimpin keluarga besar, semua ada di hadapanmu. Apa kamu berani meragukan kami juga? Chen Xuan adalah anak yang kami berempat besarkan sejak kecil. Kamu tidak punya hak untuk meragukannya. Han Xiao, sebelumnya, kamu mengancam akan membuat dalam waktu 3 menit. Kota Jiang keluarga Wang bangkrut. Akulah yang bergerak untuk menghentikan serangan bisnis dari keluarga Han milikmu. Aku hanya ingin kalian melihat kenyataan, tapi tidak menyangka kamu malah makin melunjak, dan berkali-kali, terus saja memprovokasiku. Karena kamu suka menindas orang dengan kekuasaan, maka aku akan menggunakan cara keluarga Han. Saat kalian menghadapi keluarga Wang, untuk balik menghadapi keluarga Han milikmu, mari kita lihat apakah keluarga Han sanggup bertahan menanggungnya. Keluarga Chen milikmu. Tentu saja keluarga Han, kami tidak sanggup melawannya. Tapi kamu sendiri, hanyalah seorang pecundang yang bergantung pada keluarga. Kamu bukan siapa-siapa tanpa mereka. Cuy, katanya legenda raja dunia bisnis, tanpa pengaruh nama besar keluarga. Kamu tidak berguna sama sekali. Kalau begitu, aku tidak akan menggunakan sepeser pun uang keluarga Chen, dan juga tidak akan memakai koneksi keluarga Chen, hanya dengan kota Jiang keluarga Wang. Yang kalian remehkan itu, dalam waktu 3 menit, aku akan membuat keluarga Han kalian bangkrut. Xiao Shui, apa kamu mempercayaiku? Tentu saja. Kalau begitu, lakukanlah apa yang aku katakan. Baik. Apa yang sedang kamu tunggu? Bukannya kamu ingin membuat keluarga Han bangkrut? Jangan terburu-buru. Biarkan segala sesuatunya berjalan terlebih dahulu. Apa kamu mau mendengar? Apa yang baru saja kamu katakan? Tanpa menggunakan kemampuan dari keluarga Chen? Hanya dalam waktu 3 menit, kamu ingin membuat keluarga Han kami bangkrut? Kamu pikir keluarga Han kami selemah itu? Lemah atau tidak? Kamu akan segera tahu nanti. Kekuatan keluarga Han kami hanya kalah dari 4 keluarga besar di ibu kota. Bagaimana mungkin bisa kamu hancurkan dalam 3 menit? Han Xiao, sepertinya Anda terlalu melebih-lebihkan keluarga Han kalian. Masih berani bilang kalau Xuan Er mengandalkan kekuatan keluarga? Biar ku beritahu padamu, di balik kebangkitan 4 keluarga besar kami, ada bantuan dari Xuan Er. Kemampuannya jauh melampaui jangkauanmu. Tuan muda, gawat, kota Jiang Group Wang, tiba-tiba dari berbagai sektor industri, melakukan serangan bisnis terhadap kita, keluarga Han tidak mampu melawan, dan akan segera bangkrut. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Maksudmu, keluarga Wang tidak menggunakan modal dari keluarga Chen, tapi bisa mengalahkan kita? Hanya mengandalkan modal keluarga Wang, tanpa bantuan dari keluarga lain? Memang benar ini hanya modal dari Wang. Metode serangan bisnis kali ini sangat aneh dan jenius. Para ahli dari grup kita semuanya tidak berdaya sama sekali. Tuan muda, keluarga Han sudah tamat. Tuan muda Chen, saya adalah Han Xiaotian. Putra saya sudah menyinggung Anda hari ini. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Besok saya akan bergegas ke kota Jiang, dan datang langsung untuk meminta maaf dengan tulus, mohon kepada Tuan muda Chen, agar memberikan keluarga Han kesempatan untuk hidup. Ayah? Ayah. Dasar anak durhaka, apa yang kamu lakukan malam ini? Dari mana asal nyalimu itu? Sampai berani menyinggung Tuan muda tertua keluarga Chen? Padahal aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga Han, Nabara Laman Apun Arawa, tapi sekarang,
Semuanya hancur karena makhluk sepertimu. Ayah harus percaya padaku, percayalah padaku. Tuan Muda Chen, makhluk seperti Han Xiao tidak bisa dimaafkan. Aku, Han Xiaotian, tidak akan pernah membiarkan sampah keluarga seperti ini. Mulai malam ini, Han Xiao akan diusir dari keluarga. Ayah, bagaimana bisa? Ayah melakukan ini padaku. Aku ini putramu sendiri. Ayah. Kenapa? Kenapa semua jadi seperti ini? Wang Xiao Sui. Aku melakukan ini karena mencintaimu. Aku tidak ingin kamu bersama pecundang ini. Jika bukan karena Chen Xuan hari ini, keluarga Wang kami pasti sudah dihancurkan olehmu. Ingin menghancurkan karena tidak bisa mendapatkan, itu sama sekali bukan cinta. Tuan Muda, bagaimana kita menangani Han Xiao ini? Bawa dia kembali ke keluarga Han, dan serahkan pada kepala keluarga Han untuk dihukum. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Selanjutnya, giliran kalian berdua. Tuan Muda Chen, semua ini adalah kesalahan kami. Saya bersedia memenuhi segala permintaan Anda, demi meminta maaf pada Anda. Benar sekali. Saya juga mobil mewah, rumah mewah, harta karun yang langka, serta seluruh industri di bawah naungan keluarga si saya, semuanya rela saya berikan kepada Anda. Sebagai bentuk permohonan maaf kami. Sudahlah. Apa yang kamu katakan itu? Kami di keluarga Chen tidak kekurangan hal-hal tersebut. Kalian berdua, serta semua orang yang baru saja hadir di sini, semuanya sempat berkata tidak sopan kepada saya. Mengingat kalian tidak tahu identitas saya yang sebenarnya, saya tidak akan mempermasalahkannya dengan kalian. Tidak dipermasalahkan? Di seluruh dunia bisnis negara Long, hanya grup Chen kami yang berkuasa sendirian. Itu bukanlah hal yang baik. Hanya jika semuanya bisa berkembang bersama, barulah ekonomi negara Long kita bisa menjadi lebih makmur. Saya berharap semua hadirin yang ada di sini dapat menghentikan konflik internal dan membuang permusuhan antar keluarga. Dengan begitu, ekonomi negara Long kita baru bisa di mata dunia berada di posisi yang tak terkalahkan. Terima kasih Tuan Muda Chen, telah melepaskan kami. Awalnya saya kira Tuan Muda Chen berhati mulia. Ternyata Tuan Muda Chen memang memiliki wawasan dan kelapangan dada yang luar biasa. Kami benar-benar tidak bisa menandinginya. Saya benar-benar merasa kagum. Saya juga benar-benar merasa kagum. Saya bersedia mengikuti kepemimpinan keluarga Chen. Saya di keluarga Jin juga bersedia mengikuti kepemimpinan keluarga Chen. Kami semua bersedia mengikuti kepemimpinan keluarga Chen. Baiklah. Selanjutnya saya umumkan bahwa grup Chen kami, mitra kerjasama utama di kota Jiang adalah Grup Wang. Grup Wang memiliki potensi tanpa batas, bekerja sama dengan Grup Chen, benar-benar penyatuan yang hebat, dan pasangan yang serasi. Keluarga Wang adalah keluarga nomor 1 di kota Jiang, bekerja sama dengan Grup Chen, itu seperti memberikan sayap pada harimau, masa depannya tidak akan terbatas. Tuan Muda Chen, terima kasih ya. Xiao Sui, mengapa setelah tahu identitasku, malah menjadi agak sungkan? Xuan Er, kamu sudah bukan anak kecil lagi. Sudah seharusnya kamu memikirkan pernikahanmu sendiri. Gadis bernama Xiao Shui itu cukup bagus loh. Aduh, Paman Zeng, masalahku sendiri. Aku tahu apa yang harus kulakukan, Anda tidak perlu ikut cemas. Hahaha, Xuan Er, kami berempat sebagai pamanmu. Hanya ingin memberitahumu bahwa gadis bernama Xiao Shui ini, kami semua sangat menyukainya. Benar, kami sangat puas dengannya. Baiklah, kami berempat. Tidak boleh jadi orang ketiga yang mengganggu di sini. Oh, benar. Kami ini lebih baik pergi menikmati kehidupan malam para lansia. Hei, hari ini aku yang traktir. Siapapun tidak boleh berebutan denganku. Baik, ayo pergi. Kalau begitu, kita juga pergi yuk. Pertemuan investasinya sudah berakhir, kalian berdua masih belum masuk juga? Jangan sombong dulu. Aku sudah menelepon Tuan Muda kedua keluarga Chen. Dia sudah dalam perjalanan ke sini. Lihat saja nanti, kamu akan menerima pembalasannya. Aku ingin tahu siapa orangnya yang berani memalsukan namaku sebagai keluarga Chen. Dialah orangnya. Dia bilang dia adalah pewaris dari grup Chen. Kak Xuan. Kak Xuan? Chen Junwei, aku tidak tahu kalau kamu sudah menjadi pemegang kuasa dari keluarga Chen sekarang? Kak Xuan, ini semua hanya salah paham. Tuan Muda Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu sudah buta? Dia adalah pemimpin dari grup Chen yang sebenarnya, Chen Xuan. Ternyata, semua ini benar adanya. Chen Xuan, aku salah? Bisakah kamu memaafkanku? Aku masih mencintaimu? Di hatiku sudah ada orang lain.
Chen Junwei, mengenai masalah ini, kamu harus memberikan penjelasan padaku. Kak Xuan tenang saja, aku akan mengurusnya dengan baik. Xiao Shui. Ayo kita pergi. Xiao Shui, apakah kamu bersedia menikah denganku? Chen Xuan, apakah kamu serius? Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk menyayangimu dan melindungimu. Aku bersedia. Bagus. Xiao Shui, lihatlah, bahkan langit pun sedang memberkati kita. Sangat indah.